Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1322, Menculik Sang Putri. Saya menghargai bantuan Anda. Bisakah kamu menunjukkan dirimu sendiri? Gadis berkerudung berjubah hitam selamat dari serangan itu, merasa kelelahan. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata indahnya mengamati area yang berjarak 30 meter. Itu adalah lokasi di mana cahaya hitam dan putih muncul. Dia meninggikan suaranya saat dia berkata. Sebuah tablet batu hitam dan putih muncul di tengah fluktuasi ruang di atas kepalanya segera setelah dia selesai berbicara, lalu cahaya hitam dan putih menyelimuti gadis berkerudung berjubah hitam. Gadis berkerudung itu terkejut. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kuali ungu setinggi setengah kaki di atasnya. Begitu kuali muncul, kuali itu berkembang dengan cahaya ungu dan tumbuh hingga berukuran 30 meter. Setelah suara mendengung, sutra kristal ungu terbang keluar dari kuali ungu dan menjerat tablet surgawi. Kemudian, cahaya hitam putih juga terhalang oleh sutra kristal ungu. Hah! Petik 2. Suara bingung datang dari luar angkasa. Sebelum gadis berkerudung itu bisa bernapas, cahaya hitam menyala di tablet batu yang terjerat oleh sutra kristal ungu. Setelah diklik, mata vertikal hitam muncul. Mata itu menembakkan cahaya hitam dengan cepat ke dahi gadis berkerudung itu. Mata gadis berkerudung itu langsung kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Sutra kristal ungu runtuh tanpa pasokan kekuatan spiritual, dan kuali menyusut hingga berukuran setengah kaki. Dengan dengungan pelan, cahaya ungu di permukaannya berkurang, dan ia terbang kembali ke gadis bercadar. Cahaya hitam dan putih yang dipancarkan oleh celestial tablet menyelimuti gadis berkerudung dan kuali ungu kecil di sampingnya. Celah luar angkasa muncul dalam cahaya. Terlihat samar-samar bahwa celah itu dipenuhi cahaya hitam dan putih yang tak ada habisnya. Tubuh gadis berkerudung itu kabur dan terbang ke celah luar angkasa, lalu celah luar angkasa itu dengan cepat menutup. Liu Ming muncul setelah sekejap, lalu tablet surgawi kembali ke tangannya. Mo Tian juga muncul di samping Liu Ming dalam sekejap. Meskipun susunannya telah mengisolasi medan perang dari dunia luar, fluktuasi kekuatan spiritual telah menyebar. Bocah Liu, cepat keluar dari tempat ini. Mo Tian dengan cepat melihat sekeliling dan berkata dengan tergesa-gesa. Liu Ming mengangguk dan melihat mayat Liu Junyan di tanah. Liu Ming melambaikan tangannya dan meluncurkan embusan udara hitam, mengambil perangkat penyimpanan Liu Junyan, lalu dia hendak meluncurkan 2 bola api ke mayat Liu Junyan. Tunggu sebentar, ambil juga tubuh orang ini. Juga, bersihkan jejak kekuatan spiritual. Mo Tian menginstruksikan dengan matanya yang berkedip. Ada sedikit kejutan di wajah Liu Ming, tapi dia mengikuti instruksi Mo Tian. Dia meluncurkan hembusan udara hitam, mengumpulkan mayat, dan membersihkan sisa kekuatan spiritual di area tersebut. Setelah itu, lampu hijau menyala di tubuh Liu Ming, mengubahnya menjadi seberkas cahaya redup. Dia diam-diam terbang dekat ke tanah di kejauhan. 15 menit setelah Liu Ming pergi, terdengar suara siulan. Beberapa lampu pelarian datang dari kejauhan dan mendarat di dekatnya. Ada 5 angka. Orang-orang ini mengenakan jubah brokat ungu. Dilihat dari lambang di dada mereka, mereka berasal dari Kekaisaran Pusat. Selain itu, orang-orang ini memancarkan kehadiran yang mendominasi di atas Celestial State. Kedua pemimpin tersebut adalah seorang wanita muda berkerudung dengan sosok langsing dan seorang pria tua yang anggun. Mereka adalah 2 iblis negara pemahaman mistik dari Kekaisaran Pusat, Huang Fu Yupo dan Huang Fu Zantian. Ilusi yang ditimbulkan oleh gadis berkerudung berjubah hitam telah menghilang. Tempat itu dilubangi oleh kekuatan spiritual. Wanita muda berkerudung itu melihat sekeliling, lalu dia meraih ke depan. Riak ungu menyebar, menyelimuti area seluas 30 meter di sekelilingnya. Itu aura sang putri, wanita muda berkerudung itu melepaskan cahaya ungu di tangannya dan berkata. Orang tua yang anggun itu sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Dia menyebarkan pikiran surgawi di sekitarnya dan berkata setelah jeda, dilihat dari sisa fluktuasi kekuatan spiritual, pertempuran baru saja berakhir. Yupo, bisakah kamu mengetahui keberadaan sang putri? Setelah sang putri melarikan diri dari istana, dia menggunakan teknik penghilang bayangan untuk menyembunyikan keberadaannya. Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, dia seharusnya pergi saja. Dia kemungkinan besar masih berada di kota. Wanita muda berkerudung itu mengangguk sebelum bernyanyi.
Semburan cahaya ungu muncul pada dirinya. Dia membentuk gerakan aneh dengan tangannya, lalu kupu-kupu ungu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Mereka menghilang ke dalam tanah dan angkasa. Setelah beberapa saat, wanita muda berkerudung itu membuka matanya dengan cemberut. Dia menggelengkan kepalanya, aneh. Saya tidak dapat menemukan jejak sang putri. Wajah lelaki tua anggun itu berubah serius, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana bisa? Sang putri belum mempraktikkan teknik penghilangan bayangan secara mendalam. Mengapa Anda tidak dapat menemukannya? Mungkinkah sesuatu terjadi pada sang putri? Ketika lelaki tua anggun itu menyelesaikan kata-katanya, dia tercengang. Selama sang putri berada di kota Guanghan, dia seharusnya tidak bisa lepas dari jangkauan penginderaan teknik pencarian jiwa bayangan kuno milikku kecuali sang putri dipenjarakan dalam senjata ajaib abadi. Wanita muda berkerudung itu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Begitu wanita muda berkerudung mengatakan itu, yang lain terkejut. Yupo, tolong cari tempat ini baik-baik untuk melihat apakah kamu bisa menemukan petunjuk lain. Aku akan segera menghubungi Kaisar Iblis. Orang tua yang anggun itu mengerutkan kening dan segera berkata. Wanita muda berkerudung itu mengangguk. Dia mulai bernyanyi. Lapisan cahaya ungu muncul lagi di tubuhnya. Cahaya itu berubah menjadi selusin bayangan aneh dengan hidung panjang, berkeliaran di dekatnya dan mengendus dengan ganas. Tiba-tiba, salah satu bayangan berhenti di suatu tempat dan mengeluarkan teriakan aneh. Wanita muda berkerudung itu buru-buru terbang, dan dia melepaskan cahaya ungu untuk menutupi area itu. Setelah beberapa saat, cahaya ungu muncul kembali. Jejak udara abu-abu samar terbungkus dalam cahaya ungu. Ini adalah Lone Evil Key. Orang yang bertarung dengan sang putri berasal dari keluarga Liu. Wanita muda berkerudung itu berkata dengan kaget. Apa? Orang tua yang beradab itu terkejut. Seseorang telah membersihkan medan perang. Jika tidak, sisa ki yang tersisa di sini tidak akan sedikit. Pelakunya berhati-hati, kata wanita muda berkerudung dengan cahaya dingin di matanya. Mendengar ini, lelaki tua anggun itu tampak semakin jelek. Tiga iblis negara surgawi keluarga Huangfu lainnya saling memandang dengan cemas. Keluarga Liu dan Kekaisaran Pusat saling bermusuhan. Jika sang putri jatuh ke tangan keluarga Liu, keselamatannya terancam. Lelaki tua yang anggun itu mengeluarkan susunan cakram ungu dengan ekspresi tegas, dan dia meluncurkan cahaya ungu ke dalamnya. Elder Zantian, apa yang terjadi di pintu masuk Demon Abyss? Sebuah suara yang dalam keluar dari susunan dis. Itu persis suara Kaisar Iblis. Tidak ada yang salah dengan pintu masuk Demon Abyss. Ada hal lain yang penting untuk dilaporkan kepadamu. Kata lelaki tua anggun itu setelah mulutnya bergerak-gerak. Oh, ada apa? Apakah ini tentang Yinger? Kaisar Iblis terdengar sedikit terkejut, lalu dia bertanya dengan suara yang dalam. Pria tua anggun itu tersenyum kecut dalam pikirannya dan menjelaskan masalah saat ini kepada Kaisar Iblis. Setelah dia menceritakan situasinya, Kaisar Iblis terdiam beberapa saat. Orang-orang di sekitar Penatua Zantian tidak berani berbicara. Satu-satunya suara yang tersisa di area itu adalah suara mendengung dari susunan dis. Pria tua anggun dan wanita muda berkerudung saling memandang. Setelah beberapa saat, lelaki tua anggun itu memaksakan diri untuk terbatuk dan berkata, Yang Mulia, ini adalah ketidakmampuan kami dalam masalah ini. Namun, kemungkinan besar sang putri telah jatuh ke tangan keluarga Liu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalian periksa kembali lokasi kejadian dengan cermat untuk melihat apakah ada petunjuk lain. Suara mantap Kaisar Iblis keluar. Ya, orang tua yang anggun dan yang lainnya segera setuju. Jika Yinger jatuh ke tangan keluarga Liu, mereka pasti akan menggunakan dia sebagai ancaman terhadap kita. Lakukan segala upaya untuk menyelamatkannya, namun jika terbukti mustahil, maka nasib Yinger sangat disayangkan. Kita perlu memprioritaskan Demon Abyss. Suara Kaisar Iblis sepertinya tanpa gejolak emosi. Hati lelaki tua anggun itu bergetar. Di antara banyak negara pemahaman mistik di Kekaisaran Pusat, dia telah mengabdi pada Kaisar Iblis untuk waktu yang paling lama. Meskipun suara Kaisar Iblis dingin saat ini, dia tahu bahwa Kaisar sedang marah saat ini. Meskipun Kaisar Iblis menempatkan nyawa sang putri di bawah jurang iblis, semua orang di Kekaisaran Pusat tahu bahwa di antara semua anak-anak, Kaisar Iblis paling mencintai putri bungsu. Ya, bawahan mengerti. Lelaki tua anggun itu setuju dengan banyak sekali pikiran yang berkecamuk di benaknya.
Arais ungu menyala sebelum meredup. Orang-orang yang hadir saling memandang dalam diam, 4 orang lainnya memandang lelaki tua anggun itu. Terbukti, lelaki tua anggun itu memiliki status tertinggi di grup. Meskipun Raja Iblis Kaisar baru saja mengatakan itu, sang putri telah jatuh ke tangan keluarga Liu. Kita harus menyelamatkannya. Sampaikan perintah untuk memperkuat penjaga kota Guanghan dan mengirim semua orang untuk diam-diam mencari jejak keluarga Liu di kota Guanghan. Bahkan jika kita harus menyerahkan seluruh tempat, kita harus memburu keluarga Liu. Pria tua anggun itu berkata dengan suara dingin dan tegas. Ya, ketiga iblis Celestial State merespons dan terbang menjauh. Dari sudut pandang saya, orang-orang dari keluarga Liu mungkin tidak tinggal di kota Guanghan sama sekali. Pencarian yang begitu gencar dapat mempengaruhi perjalanan ke Demon Abyss. Kata wanita muda berkerudung itu tiba-tiba. Saya juga menyadari hal ini. Sekarang kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan berharap yang terbaik. Orang tua yang anggun itu menghela nafas. Kemudian, mereka berlima dengan hati-hati mencari di sekitarnya. Setelah tidak menemukan sesuatu yang berguna, mereka segera meninggalkan tempat itu. Bab 1323, Kayu Hati Darah. Lebih dari setengah jam kemudian, Liu Ming mengambil jalan memutar, meninggalkan kota melalui sebuah gang di utara dan masuk kembali dari selatan. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia diam-diam kembali ke penginapan tempat dia menginap. Setelah dia kembali ke ruang rahasia, dia menghela nafas lega. Meskipun Mo Tian tidak mengatakannya dengan jelas, Liu Ming secara kasar menebak identitas gadis berkerudung berjubah hitam dari percakapannya dengan Liu Junyan. Dia merenung sejenak sebelum memanggil tablet surgawi di tangannya. Pada saat yang sama, Mo Tian muncul di sampingnya dalam diam. Liu Ming memandang Mo Tian. Aku tahu ada banyak hal yang ingin kamu tanyakan, tapi kita harus pergi menemui gadis dari keluarga Huang Fu dulu. Sebelum Liu Ming dapat berbicara, Mo Tian berkata dengan tenang. Begitu Mo Tian selesai berbicara, dia melantunkan mantra dan meluncurkan cahaya hitam ke dalam tablet surgawi. Permukaan tablet surgawi bersinar dengan cahaya hitam dan putih, dan celah ruang muncul. Mata Liu Ming berbinar. Meskipun dia bisa menggunakan tablet surgawi untuk melawan musuh selama bertahun-tahun, dia belum pernah memasuki ruang senjata abadi ini, tablet surgawi. Sambil berpikir, Liu Ming terbang langsung ke ruang tablet surgawi. Begitu dia memasuki tablet surgawi, Liu Ming terkejut. Apa yang ada di depan mata Liu Ming adalah cahaya hitam dan putih. Keberadaan yang paling mencolok adalah matahari hitam dan matahari putih yang menggantung di langit. Mereka berputar perlahan, memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang besar. Awan hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di sekitar mereka. Ruang di kejauhan tampak berlapis dan terbentang ribuan mil. Sebagai senjata ajaib abadi, ruang di dalam Mountain River Pearl terbentang paling jauh ratusan mil. Dibandingkan dengan Celestial Tablet, itu jauh lebih rendah. Tablet surgawi ditempa melalui upaya sungguh-sungguh saya. Secara alami jauh lebih kuat daripada Mountain River Pearl, tetapi Mountain River Pearl adalah satu set senjata ajaib yang lengkap. Jika 12 buah digabungkan, itu tidak lebih buruk dari Celestial Tablet. Mo Tian sepertinya memahami pikiran Liu Ming saat dia menegaskan kembali. Liu Ming tidak mengatakan apapun saat mendengar itu. Dia memalingkan muka ke tanah tidak jauh dari sana. Gadis berkerudung berjubah hitam itu berbaring telentang dengan tenang. Dia masih tidak sadarkan diri. Mo Tian melirik gadis berjubah hitam sambil mencibir, lalu dia meluncurkan udara hitam untuk melepaskan kerudungnya. Liu Ming sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam intuisinya, Mo Tian tampaknya memiliki banyak permusuhan terhadap gadis berjubah hitam dan kekaisaran pusat tempat dia berasal. Ketika Liu Ming melihat penampilannya, dia terkejut. Gadis itu memiliki rambut ungu dan kulit seputih salju. Dia cantik. Kecantikannya setara dengan Jia Lan, Ye Tianmei, Yao Ji, dan lainnya. Namun, dia terlihat lebih muda. Ada sedikit tanda kemudaan di wajahnya, tapi karena rasa kepolosannya inilah yang membuat orang meliriknya lagi. Seperti yang diharapkan, Mo Tian melirik jejak setan hitam di dahinya dan mencibir. Kemudian, Mo Tian melihat Liu Ming menatap kaget pada gadis berjubah hitam. Dia berkata dengan sedikit ejekan. Ada apa? Apakah kamu menyukai gadis kecil dari keluarga Huang Fu ini? Mendengar ini, Liu Ming segera membuang muka, memaksakan batuk, dan berkata.
Saya hanya merasa orang ini mirip dengan Huang Fulius Hui yang pernah saya temui sebelumnya. Hehe, tidak apa-apa jika kamu menyukainya. Cewek ini tidak lebih buruk dari wanitamu. Jika kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Mo Tian terkekeh. Senior, berhentilah bercanda. Mari kita mulai urusan bisnisnya, iya. Liu Ming berkata dengan jelas. Hei, kamu tidak menyenangkan. Mo Tian terkekeh. Kemudian, Mo Tian melambaikan tangannya dan mengambil gelang penyimpanan gadis berjubah hitam. Dia mengutak-atiknya sebentar, dan mengeluarkan kayu hitam itu. Cahaya hitam menyala di tangannya. Itu adalah kayu hati hitam. Hebat, dengan kayu hati darah ini, akan lebih aman untuk melintasi alam rahasia. Mo Tian berkata dengan lemah. Mengapa kayu hitam ini disebut kayu jantung darah? Apa fungsinya? Liu Ming selalu ingin menanyakan pertanyaan ini. Nak, lihat ini. Mo Tian melambaikan tulang tangannya. Saat cahaya hitam tipis menyala, kayu hitam itu terbelah menjadi dua dari tengah. Liu Ming melihat garis darah setebal jari kelingking di tengah kayu hitam. Itu menyerupai cacing tanah panjang yang tertanam di kayu hitam. Garis darah memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang samar dan aneh. Mo Tian meluncurkan udara hitam, membungkus garis darah, dan perlahan-lahan mengeluarkannya dari kayu. Kayu hitam ini sendiri tidak memiliki nilai, tapi intinya dapat memadatkan kristal jantung darah ini, sehingga membuatnya sangat berharga. Mo Tian dengan hati-hati menyingkirkan garis darahnya dan berkata, adapun fungsi benda ini, digunakan untuk ramalan. Tanpa menunggu Liu Ming berbicara, Mo Tian melanjutkan. Saya tidak menyangka senior mahir dalam ramalan. Sedikit kejutan muncul di mata Liu Ming. Tidak apa, ramalan hanyalah kesempatan untuk mengintip masa depan dengan imbalan keberuntungan. Itu tidak layak untuk diolah. Jika saya tidak berlatih teknik ramalan saat itu, mungkin, jejak kesedihan muncul di mata Mo Tian sebelum menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Liu Ming tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Senior Mo Tian, kamu tidak memintaku untuk menculik gadis keluarga Huang Fu hanya demi sepotong kayu hati darah ini, kan? Tentu saja, seperti yang saya katakan tadi, darah dalam tubuh wanita ini adalah murni. Ini akan sangat berguna di Demon Abyss, kata Mo Tian dengan sinar dingin di matanya. Oh, apa gunanya? Liu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, tidak ada salahnya memberitahumu. Saya menemukan harta karun selama kunjungan terakhir saya ke Demon Abyss. Namun, harta karun itu disegel oleh pesona kuat yang melebihi kemampuanku untuk membukanya. Setelah mempelajari pesona tersebut, saya telah menemukan metode untuk mengatasinya. Namun, saya membutuhkan seseorang dengan garis keturunan iblis murni untuk menjadi korban. Keluarga Huang Fu adalah kandidat yang tepat. Mo Tian melirik Liu Ming dan menjelaskan dengan dingin. Nada suaranya terdengar biasa saja, namun kata-katanya sedingin es. Mendengar ini, Liu Ming sedikit terkejut. Jadi, jika kamu menginginkan tubuhnya, kamu hanya dapat melakukannya sekarang. Mo Tian menggoda sambil tertawa kecil. Liu Ming tersenyum masam, lalu dia menatap gadis yang tertidur berjubah hitam di tanah dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Namun, dia dan wanita ini tidak ada hubungan keluarga, jadi tidak ada alasan baginya untuk membela wanita itu. Setelah memikirkannya, Liu Ming menambahkan, jika Anda ingin membawa wanita ini, kami akan memiliki tim beranggotakan 5 orang, termasuk Anda, saya, Xier, dan Ouyang Ming. Satu kunci Demon Abyss sudah cukup. Saya tidak memiliki kekuatan spiritual sekarang, dan hidup saya dibatasi oleh Anda, jadi saya bahkan tidak akan mengambil tempat dalam tim. Mo Tian menggelengkan kepalanya. Liu Ming mengangkat alisnya dan mengangguk. Ada satu hal lagi yang harus kujelaskan padamu. Saat memasuki Demon Abyss, baik hewan peliharaan iblis Anda maupun wanita dari keluarga kerajaan tidak dapat bersembunyi di dalam senjata ajaib abadi atau di dalam labu Anda. Mereka harus langsung diselimuti oleh kekuatan kunci iblis abis agar berhasil melewati pesona di luar dunia rahasia. Mo Tian melanjutkan. Benar-benar, Liu Ming mengerutkan kening. Ketika Demon Abyss dibuka, orang-orang dari semua kekuatan besar akan muncul, jadi mengungkapkan kehadiran Xie baik-baik saja. Namun, jika gadis berjubah hitam ini terekspos, itu akan menarik perhatian Kekaisaran Pusat. Jangan khawatir, karena saya mengatakan ingin membawa gadis ini masuk, saya punya solusinya.
Pada saat itu, saya akan menggunakan seni mistik untuk mengendalikan jiwa dan tubuh gadis ini serta mengubah bentuk tubuh dan auranya untuk sementara dengan kekuatan tablet surgawi. Setan negara pemahaman mistik lainnya juga tidak akan merasakan apapun. Kata Mo Tian sambil tersenyum. Liu Ming menghela nafas lega ketika mendengar itu. Segera, mereka mendiskusikan perjalanan ke Demon Abyss dan meninggalkan ruang tablet surgawi. Sebelum Mo Tian pergi, dia mengambil semua perangkat penyimpanan gadis berjubah hitam dan senjata ajaib. Dia juga menaruh beberapa mantra pengikat pikiran pada gadis berjubah hitam, membuatnya tertidur. Namun, baik Mo Tian maupun Liu Ming tidak menyadari bahwa cincin hijau biasa di tangan kirinya tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya redup, lalu secara bertahap menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Liu Ming tidak keluar dan tinggal di penginapan untuk bercocok tanam. Jumlah tentara yang berpatroli di kota Guanghan meningkat dalam semalam seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Seseorang pernah mengunjungi penginapan tempat Liu Ming dan yang lainnya menginap. Liu Ming secara alami menebak tujuan mereka, tetapi orang yang mereka cari ada di tablet surgawi, jadi tentu saja, mereka tidak menemukan apapun. Kemudian, Liu Ming menyuruh Mo Tian mengubah gadis itu menjadi pria kekar dengan tablet surgawi. Mo Tian merasuki tubuh itu, mengunjungi Ouyang Ming sebagai teman Liu Ming. Setelah itu, Mo Tian meminta untuk masuk ke Demon Abyss bersama-sama. Ouyang Ming tidak menyadari adanya kekurangan. Melihat bahwa dia hanyalah iblis di tahap awal keadaan surgawi, dan kunci jurang iblis dapat membawa 5 orang ke dunia rahasia, Ouyang Ming langsung setuju. Waktu berlalu dengan cepat, dan ini adalah musim baru. Lebih dari 1 tahun telah berlalu. Tidak banyak perbedaan dalam 4 musim untuk negara bagian Han di utara benua Seribu Setan. Bahkan di musim panas, butiran salju kristal yang melimpah memenuhi langit. Di luar kota Guanghan, terdapat ngarai gletser di kedalaman gunung bersalju yang luas. Selain udara putih sedingin es dan angin menderu, tempat itu dipenuhi kabut abu-abu yang luas. Kabut abu-abu berjatuhan tanpa henti, mengeluarkan suara "wo" yang menusuk. Setelah beberapa saat, beberapa lampu pelarian muncul dari cakrawala jauh dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah beberapa kilatan, mereka muncul di pintu masuk ngarai. Setelah kilatan berikutnya, mereka menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, beberapa lampu pelarian terbang ke ngarai dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Belakangan, adegan serupa terus terulang. Bab 1323, Pintu Ringan. Beberapa mil jauhnya dari Grand Glacier Canyon, Liu Ming, menyamar sebagai pria parubaya, berdiri di puncak gunung yang tertutup salju, menatap ke arah ngarai di kejauhan dengan pandangan kontemplatif. Di sampingnya, ada juga seorang pria parubaya berjubah kuning dengan alis pedang dan mata jernih. Itu adalah Ouyang Ming. Beberapa tempat di tubuh mereka tertutup embun beku berwarna biru kristal karena udara dingin yang menggigit, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Alam rahasia akhirnya terbuka. Tampaknya keluarga kerajaan Kekaisaran Pusat dan 4 keluarga besar semuanya telah tiba. Kata Ouyang Ming perlahan. Mari kita ikuti juga. Liu Ming berkata. Ngomong-ngomong, selama lebih dari setahun, dia juga sengaja menanyakan situasi terkini di seluruh benua di kota itu. Apa yang membuatnya bingung adalah bahwa kota Kekaisaran Pusat sepertinya menganggap pengkhianatan keluarga Liu seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Mereka sama sekali tidak mengambil tindakan apapun terhadap keluarga Liu. Keluarga Liu juga mengendalikan 6 negara bagian dengan cara yang damai. Di permukaan, ia masih dikenal sebagai satu dari 4 keluarga besar. Kecuali pertempuran Black Wind Call di mana 2 pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik jatuh, yang masih dibicarakan dari waktu ke waktu, dunia hampir melupakan pengkhianatan keluarga Liu. Namun, penjelasan Mo Tian untuk ini adalah bahwa mereka takut satu sama lain, dan pembukaan Demon Abyss akan segera hadir, yang membuat situasi menjadi canggung. Tentu saja, Liu Ming juga memikirkan hal ini. Namun, dia sedikit bingung. Apa yang bisa membuat kekuatan terbesar di benua Seribu Iblis menaruh begitu banyak perhatian pada dunia rahasia? Bahkan Mo Tian dan King Ling yang misterius itu sangat mementingkan hal itu. Dia sekarang sangat penasaran. Ouyang Ming mengangguk, lalu berubah menjadi 2 lampu pelarian hitam dan terbang tanpa suara menuju ngarai gletser. Di ngarai, ada kabut abu-abu di mana-mana. Dinding batu curam di kedua sisinya menjulang di tengah kabut.
Ki iblis yang tercampur dalam kabut jelas jauh lebih kaya dibandingkan tahun lalu. Penglihatan di sini juga akan sangat terbatas. Meskipun itu bukan masalah besar bagi mereka, mereka tidak berani melepaskan pikiran surgawi terlalu jauh agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mereka terbang perlahan di sepanjang tembok gunung. Setelah beberapa saat, melalui kabut tipis, samar-samar mereka bisa melihat kedalaman ngarai di depan. Ada kerumunan orang di ruang terbuka di ngarai, dan terdengar beberapa suara obrolan. Liu Ming dan Ouyang Ming saling melirik dan mempercepat lampu pelarian mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di sumber suara obrolan tersebut. Ratusan meter di atas tempat ini, cahaya besar berwarna abu-abu putih mengembun dan berputar di langit seperti pusaran besar berbentuk corong, menyebabkan ruang di dekatnya berfluktuasi tanpa henti. Saat gelombang kabut abu-abu meluap darinya, energi tak berwujud yang sangat mengejutkan melonjak keluar. Di sekitar pusaran besar, ada sekitar 60 orang yang terbagi menjadi lebih dari 10 kelompok. Dilihat dari pakaian orang-orang ini seharusnya berasal dari lusinan kekuatan berbeda, termasuk Kekaisaran Pusat dan 4 keluarga besar. Kecuali pihak Kekaisaran Pusat mempunyai 11 orang, hanya ada 5 orang di sebagian besar tempat lain. Liu Ming dan Ouyang Ming diam-diam mematikan lampu pelarian dan mendarat di sudut. Mereka tidak menarik banyak perhatian kecuali beberapa orang yang meliriknya. Karena perhatian semua orang terfokus pada Kekaisaran Pusat dan keluarga Liu. Pemimpin Kekaisaran Pusat adalah seorang lelaki tua berjubah ungu dengan wajah anggun. Dia berbicara secara agresif dengan seorang lelaki tua berambut abu-abu dan mengenakan kain karung dari keluarga Liu. Liu Ming menyipitkan matanya sedikit ke arah lelaki tua berpakaian karung itu. Orang tua berpakaian karung ini tidak lain adalah Liu Zongyang, negara pemahaman mistik keluarga Liu yang perkasa yang mengejarnya selama pertempuran Black Wind Call hari itu. Tuan masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Orang tua yang anggun itu mengucapkan kata demi kata. Mengapa saya berbohong kepada Tuan Santian? Putrimu bisa saja tinggal di istana. Mengapa Anda mencurigai keluarga Liu kami ketika dia menghilang? Liu Zongyang berkata dengan ringan. Aku akan mengatakannya lagi. Selama Anda keluarga Liu bersedia mengembalikan sang putri, saya dapat menganggap masalah ini tidak pernah terjadi, dan perjanjian sebelumnya akan tetap berlaku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Kata lelaki tua anggun Huang Fu Zantian dengan dingin. Perjanjian gencatan senjata ini awalnya dibuat oleh Huang Fu Yong dan majikan keluarga kami. Mungkinkah Tuan memiliki kekuatan yang begitu besar untuk menghapusnya sendiri? Liu Zongyang mencibir dan membalas. Lihat hal ini sebelum menyangkalnya. Itu ditemukan di tempat sang putri menghilang. Huang Fu Zantian mendengus, mengangkat satu tangan, dan cahaya ungu muncul. Dalam sekejap, sebuah benda muncul di hadapan orang-orang keluarga Liu. Dalam cahaya ungu, ada jejak udara abu-abu yang sangat samar, yang darinya terpancar niat membunuh yang tidak jelas. Zantian, kamu ingin memfitnah keluarga Liu kami berdasarkan jejak niat membunuh yang muncul entah dari mana. Liu Zongyang meliriki abu-abu dalam cahaya ungu dan berkata dengan tenang. Saat keduanya sedang berbicara, selain Liu Ming dan Ouyang Ming, beberapa kelompok orang datang satu demi satu. Saat ini, jumlah orang di kedalaman ngarai Gletser telah mencapai 80 orang. Ketika mereka melihat keduanya saling berhadapan, mereka semua diam-diam mendarat di ruang terbuka di samping mereka dan berhenti untuk menonton. Melihat ini, Huang Fu Zantian tidak berbicara, tetapi niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Berbicara tentang kecurigaan, seorang tetua Celestial State dari keluarga Liu kami menghilang tanpa alasan di kota Guanghan lebih dari setahun yang lalu. Kota Guanghan berada di bawah yurisdiksi dinasti Anda. Membiarkan sesepuh negeri surgawi menghilang tanpa diketahui siapapun di kota, menurutku hanya Kekaisaran Pusatmu yang bisa melakukannya. Liu Zongyang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Beraninya kamu memfitnah Kekaisaran Pusat. Huang Fu Zantian mendengus marah. Jejak hitam muncul di dahinya, dan lingkaran pola roh ungu dan sisik ungu muncul di kulitnya. Lalu cahaya ungu muncul di belakangnya. Hantu iblis bertanduk satu, setinggi 1.800 meter, segera muncul. Aura menakutkan yang menyapu langit dan bumi tanpa disamarkan membumbung ke langit. Di bawah tekanan spiritual yang luar biasa, semua orang yang hadir tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka yang budidayanya lebih lemah hampir setengah berlutut. Melihat situasi ini,
Liu Ming mau tidak mau mengecilkan pupilnya sedikit dan mundur beberapa langkah. Liu Zongyang tidak mau kalah. Hampir pada saat berikutnya ketika aspek hantu Huangfu Zantian muncul, aspek hantu yang dipenuhi udara hitam juga muncul di belakangnya. Meskipun auranya sama menakutkannya, dibandingkan dengan aspek fantasi Huangfu Zantian, auranya masih lebih pendek. Pada saat ini, pusaran besar berbentuk corong di udara tiba-tiba bergetar hebat. Terdengar suara mendengung darinya, dan kecepatan putarannya tiba-tiba meningkat pesat. Gemuruh. Rune abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari pusaran, lalu gas abu-abu dan energi tak berwujud yang meluap darinya meningkat beberapa kali lipat dan berguling ke segala arah. Semua orang kaget dengan ini. Karena udara kelabu ini sebenarnya mengandung banyak ki iblis sejati. Pada saat ini, di antara kelompok Kekaisaran Pusat, seorang wanita berjilbab ramping melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Huangfu Zantian. Mendengar ini, Huangfu Zantian mengangkat kepalanya dan melihat pusaran di udara. Pembunuhan di matanya sedikit tertahan. Dia memandang Liu Zongyang dan berkata dengan suara yang dalam. Masalah ini belum selesai. Setelah keluar dari dunia rahasia, aku akan menanyaimu lagi. Saat dia berbicara, tanpa menunggu pihak lain menjawab, dia mengucapkan beberapa mantra dengan ringan, dan aspek hantu bertanduk satu di belakangnya menghilang dalam sekejap. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke kelompok Kekaisaran Pusat. Melihat ini, Liu Zongyang mencibir beberapa kali. Dia juga tanpa tergesa-gesa menyingkirkan aspek fantasinya dan berjalan kembali ke kelompoknya. Lagi pula, mereka tidak ingin terlibat konflik di sini karena pembukaan Demon Abyss sudah dekat. Lebih baik menyimpan kekuatan mereka sampai saat itu tiba. Melihat dua pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik berhenti, orang-orang lain di sekitar juga sangat lega. Meskipun ini bisa menjadi pertunjukan yang menyenangkan, jika keberadaan seperti itu benar-benar mulai berkelahi di sini, itu tidak hanya akan mempengaruhi orang lain, tetapi juga akan menyebabkan perubahan dalam perjalanan ke Demon Abyss. Di waktu berikutnya, pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan yang akan memasuki Demon Abyss mulai bermeditasi bersila dan mulai menyerap ki iblis sejati yang keluar dari pusaran raksasa. Ngomong-ngomong, orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya adalah elit yang dipilih dari keluarga paling bergengsi dan berkuasa di benua seribu iblis saat ini. Secara alami, keluarga tempat mereka berada tidak akan kekurangan pasokan ki iblis sejati. Tapi bagaimanapun juga, ki iblis yang sebenarnya terlalu langka sehingga mereka tidak bisa mendapatkannya tanpa henti. Karena ada banyak ki iblis sejati di sini, tidak ada yang akan membiarkannya terbuang sia-sia. Liu Ming dan Ouyang Ming secara alami juga menyilangkan kaki mereka di tempat, memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk menyerap ki iblis yang sebenarnya. Untuk sementara, seluruh kedalaman ngarai Gletser menjadi sunyi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah sehari semalam, dengungan seperti lonceng tiba-tiba terdengar dari kedalaman ngarai Gletser. Di udara, pusaran besar berbentuk corong tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang cahaya abu-abu putih bergetar dan kabur untuk beberapa saat, membuat pusaran tersebut terlihat tidak stabil. Setelah 3 detik, di tengah semburan suara yang tajam, seluruh pusaran raksasa itu runtuh. Untuk sesaat, helaian benda tak berwujud berlarian seperti kuda yang merajalela, menimbulkan kabut abu-abu tebal di ngarai. Di mata semua orang yang terkejut, cahaya menyilaukan muncul dari pusat pusaran sebelumnya, lalu cahaya hitam dan putih yang luas menyapu dan terjalin menjadi pintu cahaya hitam dan putih. Tinggi pintunya sekitar 300 meter. Bagian dalam pintu lampu itu penuh dengan cahaya, yang tampak dalam dan misterius. Bab 1325, Memasuki Jurang Iblis. Pada saat ini, jumlah orang yang berkumpul di ngarai tanpa sadar telah mencapai hampir 100 orang. Setiap orang memiliki tingkat kultivasi tidak kurang dari negara surgawi. Mereka yang bisa muncul di sini pada saat ini adalah elit inti yang dipilih dari semua kekuatan benua ribuan setan, bahkan ada Grand Elder di antara mereka. Semua orang melihat gerbang cahaya besar yang muncul di udara dengan mata berapi-api. Bagaimanapun, kesempatan langka seperti itu hanya terjadi sekali dalam 30.000 tahun. Setelah kekacauan singkat, semua orang secara bertahap mendapatkan kembali ketenangan mereka. Mereka melihat ke sisi Kekaisaran Pusat seolah-olah mereka semua sedang menunggu sesuatu. Huangfu Zantian berdiri di depan keluarga Huangfu dengan tangan di belakang punggung, menutup mata terhadap tatapan orang-orang di sekitarnya.
Dia menatap pintu cahaya besar di udara dengan wajah kosong. Pada saat ini, Liu Zongyang melirik Huang Fuzantian dengan sedikit penghinaan di matanya, lalu dia mengeluarkan kunci hitam sederhana yang aneh. Kemudian dia memejamkan mata, membisikkan beberapa mantra aneh, dan meludahkan seteguk darah ke kunci hitam. Lingkaran pola roh yang dalam menyala di permukaan kunci yang awalnya gelap dan tua. Kuncinya langsung menjadi emas. Saat berikutnya, cahaya keemasan runtuh dan berubah menjadi bola bundar emas 3 meter yang menyelimuti 4 anggota keluarga Liu di belakangnya. Cahaya keemasan menyala. Bola emas bergegas menuju pintu cahaya besar di udara. Ketika bola emas hendak menyentuh pintu cahaya, satu tangan raksasa hitam dan satu putih berguling keluar dari pintu cahaya dan menyilangkan, meraih bola emas dengan kecepatan luar biasa, dan menghilang ke pintu cahaya. Seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 3 detik. Selama periode ini, Huang Fuzantian tidak menggerakkan matanya, dan 10 orang di belakangnya tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri diam. Setelah beberapa lama, melihat bahwa anggota keluarga Huang Fu masih tidak bergerak, para pemimpin keluarga Gao He, keluarga Kong Xiang, dan keluarga Panjang juga mengeluarkan kunci jurang iblis dan pergi ke pintu cahaya. Di sudut, Liu Ming bingung dengan pemandangan itu. Hehe, apakah kamu agak bingung melihat bahwa itu orang-orang dari 4 keluarga besar ini memasuki alam rahasia adalah satu Mystic Comprehending State memimpin 4 Celestial State? Suara Motian terdengar tiba-tiba. Bahkan jika ada hukum alam rahasia untuk membatasi kultivasi, Mystic Comprehending State dapat memainkan peran yang lebih kuat daripada Celestial State. Mengapa 4 keluarga besar hanya mengirim satu negara memahami mistik untuk masuk? Liu Ming bertanya dalam benaknya. Mystic Comprehending State paling banyak setara dengan pembangkit tenaga listrik tahap puncak Celestial State di Demon Abyss. Dalam hal kemampuan bertahan, itu memang jauh lebih dari tahap puncak Celestial State umum. Tetapi jika Mystic Comprehending State secara tidak sengaja jatuh di alam rahasia, itu juga merupakan kerugian besar bagi kekuatan besar ini. Sejauh yang saya tahu, ini terjadi hampir setiap kali Demon Abyss dibuka di masa lalu. Motian berkata dengan lemah. Karena kuota Demon Abyss sangat berharga, mengapa kekuatan besar ini tidak mencoba merebut kunci dari kekuatan kecil dan menengah ini? Liu Ming bertanya setelah berpikir sejenak. Bagaimana Anda tahu bahwa di antara pasukan kecil dan menengah ini, tidak ada anggota dari 4 keluarga besar atau bahkan kekaisaran pusat? Kata Motian sambil terkekeh. Liu Ming tiba-tiba memahaminya. Sementara dua sedang berbicara, beberapa kekuatan juga memasuki pintu cahaya. Bagaimanapun, dengan 4 keluarga besar yang memimpin dan keluarga Huang Fu tidak banyak bicara, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Setelah setengah dari orang-orang di lapangan memasuki pintu cahaya, di antara 10 orang di belakang Huang Fuzantian, wanita berkerudung dan pria kekar lainnya dengan rambut acak-acakan mengeluarkan kunci Demon Abyss pada saat bersamaan. Meskipun aura mereka sedikit lebih lemah dari Huang Fuzantian, mereka berdua berada di Mystic Comprehending State. Setelah melantunkan mantra, 2 dari mereka memimpin 4 orang masing-masing ke pintu cahaya. Huang Fuzantian tidak memasuki Demon Abyss sendiri, tetapi dia tinggal di luar sendirian. Setelah 2 bola emas menghilang, dia duduk bersila dan bermeditasi di tempat. Pemandangan ini secara alami menarik perhatian orang-orang lain yang masih berada di ngarai, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Selanjutnya, 4 gelombang orang memasuki Guangmen satu demi satu, tetapi Huang Fuzantian bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara siulan dari arah pintu masuk ngarai. 5 lampu pelarian meledak dari kabut abu-abu yang berjatuhan, dan mereka terus berjalan menuju pintu cahaya. Liu Ming menyipitkan matanya. Dalam cahaya pelarian, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua botak yang sangat kurus dan memiliki hidung bengkok besar yang tidak cocok dengan wajahnya. Dia juga seorang iblis Mystic Comprehending State. Di belakangnya, ada 4 setan Celestial State. Secara alami, Liu Ming tidak mengenal orang ini, tetapi dia samar-samar mendengar seseorang berbisik, "Pak tua gagak, tidak jauh dari situ." Dia seharusnya berasal dari kekuatan iblis besar. Begitu lampu pelarian memudar, lelaki tua botak dan 4 orang di belakangnya muncul di ruang terbuka di depan pintu cahaya. Pada saat ini, Huang Fuzantian perlahan membuka matanya yang tertutup, melirik lelaki tua botak itu, dan kemudian menutup matanya lagi. Ketika Huang Fuzantian membuka matanya,
Lelaki tua botak itu juga menoleh dan melakukan kontak mata singkat dengan Huang Fu Zantian. Kemudian, di bawah pengawasan orang lain, dia mengeluarkan kunci abis iblis sendiri dan memimpin 4 orang di belakangnya ke pintu cahaya. Segera setelah itu, 3 lampu pelarian lainnya masuk dari pintu masuk ngarai. Cahaya memudar, dan 3 sosok muncul. 3 dari mereka semua berpakaian bulu. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya dengan kulit dingin. Dia mengenakan ikat kepala ungu di kepalanya, 2 lainnya adalah seorang pria muda dan seorang wanita muda. Mereka memiliki wajah biasa, tetapi kulit mereka tampak pucat tidak normal. Wanita parubaya itu melihat sekeliling, mengeluarkan kunci Demon Abyss, dan memimpin 2 ke pintu cahaya. Sejauh ini, sekitar 2/3 dari 100 orang telah pergi. Setelah Liu Ming dan Ouyang Ming saling memandang, mereka tidak menunda lebih lama lagi. Liu Ming mengangkat satu tangan, dan cahaya hitam dan putih bergulir, adalah Xier dan pemuda berjubah hitam muncul di sampingnya. Itu adalah putri dari keluarga Huang Fu yang penampilannya diubah oleh Mo Tian dengan tablet surgawi. Ouyang Ming mengeluarkan kunci jurang iblis. Pada saat ini, mata Huang Fu Zantian tiba-tiba terbuka dan melirik mereka berempat. Dia melirik lagi pemuda berjubah hitam dan Xier dengan sedikit keraguan. Melihat ini, hati Liu Ming bergetar, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Untungnya, Huang Fu Zantian sepertinya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia segera membuang muka dan terus bermeditasi. Ini membuat Liu Ming menghela nafas lega. Saat Ouyang Ming melantunkan, mereka terbungkus bola emas dan menghilang ke pintu cahaya. Liu Ming tidak bisa melihat apa-apa selain cahaya keemasan, dan dia juga tidak bisa merasakan aura yang lain, yang membuatnya terkejut. Kemudian, kekuatan robek besar datang. Bahkan dia terkejut dengan kultivasinya saat ini. Setan Real Pellet State biasa akan runtuh di bawah kekuatan besar ini. Meskipun kekuatan fisiknya saat ini sebanding dengan Mystic Comprehending State, dia masih menyalurkan Hellbound Secret untuk melindungi seluruh tubuhnya. Untungnya, perasaan ini berlangsung singkat. Cahaya keemasan memudar, dan dia mendapatkan kembali penglihatannya. Pada saat yang sama, Ki iblis yang kuat bergegas menuju wajahnya. Bahkan ada jejak ki iblis sejati di dalamnya. Ini adalah Demon Abyss, Liu Ming menggelengkan kepalanya. Setelah menghilangkan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh teleportasi, dia mulai melihat lingkungan sekitarnya. Ini adalah padang rumput yang agak tandus dengan banyak kerikil abu-abu hitam. Tampaknya itu adalah gurun yang kering. Langit di atas berwarna abu-abu seolah-olah tertutup pasir dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah langit. Meskipun sangat samar, dia masih sangat merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang besar di langit. Rasa penindasan yang samar menimpanya. Tuan, ada apa? Xier dan pemuda berjubah hitam juga berdiri di dekatnya saat ini. Xier berjalan mendekat setelah melihat gerakan Liu Ming. Saya baik-baik saja. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang. Tiba-tiba, dia terkejut. Hanya ada dia, Xier, dan pemuda berjubah hitam di sini, tapi Ouyang Ming menghilang. Xier, apakah kamu melihat Ouyang Ming itu? Dia buru-buru bertanya. Tidak, Xier terkejut. Dia melihat sekeliling sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Liu Ming mengerutkan kening. Pikiran divine-nya yang besar menyebar ke radius ribuan mil, tetapi dia masih tidak bisa merasakan Ouyang Ming. Tidak perlu mencarinya. Ouyang Ming itu tidak akan berada di dekat sini. Mo Tian muncul di samping Liu Ming dan berkata begitu. Apa maksudmu? Liu Ming kaget. Baru saja kamu juga merasa bahwa ketika memasuki Demon Abyss, kekuatan traksi luar angkasa sangat kuat, jadi setiap orang diangkut ke posisi yang berbeda di Demon Abyss. Hanya jika Anda menggunakan kekuatan spiritual untuk menghubungkan aura semua orang, Anda akan diteleportasi ke tempat yang sama. Mo Tian berkata dengan ringan. Liu Ming tersentuh oleh kata-kata itu. Dia dan Xier dihubungkan oleh kontrak Tuan Pelayan, dia dan Mo Tian hidup dalam tubuh yang sama, dan pemuda berjubah hitam dikendalikan oleh Mo Tian dengan seni mistik. Dengan cara ini, 3 dari mereka memang memiliki hubungan kekuatan spiritual satu sama lain, tetapi Ouyang Ming tidak. Ketika dia memikirkan hal ini, wajahnya berubah. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Mungkinkah Anda sengaja memisahkan kami dari Ouyang Ming? Liu Ming berkata dengan binar di matanya. Mo Tian tersenyum ringan tanpa menyangkalnya.
Liu Ming mengerutkan kening. Dia sedikit kesal dalam pikirannya. Mo Tian mungkin melakukan ini karena dia tidak ingin dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin guntur bumi surga itu. Bab 1326, Laba-laba Kotoran Yin. Memikirkan hal ini, Liu Ming memelototi Mo Tian dan mendengus dalam pikirannya. Kemudian dia terbang ke udara untuk memeriksa lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Dilihat dari lingkungan sekitar, tempat mereka berada saat ini memang merupakan gurun pasir. Sesekali terlihat perbukitan dan pegunungan rendah. Gurun kelabu membentang hingga cakrawala. Melihat pemandangan ini, dia sedikit lega. Menurut apa yang dikatakan Mo Tian, Demon Abyss memiliki luas jutaan mil, dan ada banyak tempat berbahaya di dalamnya. Dia tampaknya cukup beruntung karena tidak diteleportasi ke tempat berbahaya. Pada saat ini, awan hitam tiba-tiba muncul di balik gunung rendah di kejauhan dan melayang ke arahnya dengan sangat cepat. Terdengar semburan suara menderu di awan hitam seolah teredam guntur. Itu sudah dekat dalam sekejap. Suara mendesing. Xie dan pemuda berjubah hitam juga terbang di samping Liu Ming. Wajah Xie sedikit gelisah. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, selain suara gemuruh, ada semburan suara mendesis. Jelas sekali, itu penuh dengan makhluk iblis. Liu Ming tampak cukup tenang. Dia mengaktifkan murid iblis berpola ungu. Setelah melihatnya, dia menemukan ada banyak sekali laba-laba hitam seukuran kepala manusia yang berkumpul di awan hitam. Laba-laba ini berwarna hitam dan berkilau seolah-olah mereka mengenakan baju besi hitam. Di punggung laba-laba tumbuh dua pasang sayap transparan seperti sayap jangkrik, yang mengeluarkan suara menggelegar saat mengepakkannya. Ini adalah laba-laba kotor yin. Meskipun tidak kuat, mereka dapat memuntahkan jenis sutra laba-laba khusus yang memiliki efek korosif dan pengotoran tertentu. Karena jumlahnya yang besar, mereka juga dianggap sebagai makhluk iblis yang sulit untuk dihadapi. Mo Tian itu juga muncul di samping Liu Ming dan berkata begitu. Mata Liu Ming berbinar saat mendengar ini. Laba-laba iblis aneh ini memiliki kekuatan rata-rata, yaitu periode kondensasi, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan kecepatan terbang mereka sangat cepat. Ia kurang akrab dengan lingkungan sekitar. Jika dia terbang dengan gegabah, entah bahaya apa yang akan dia hadapi. Pertarungan ini sepertinya tidak bisa dihindari. Liu Ming mengalihkan pandangannya ke pemuda berjubah hitam. Mutiara sungai gunung muncul di tangan Liu Ming dalam sekejap. Tidak perlu menyingkirkannya. Saya bisa mengendalikan tubuhnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kata Mo Tian tiba-tiba, lalu dia melambaikan tangannya. Tablet surgawi terbang keluar dari pemuda berjubah hitam dan mendarat di tangan Liu Ming. Pemuda berjubah hitam itu kembali menampakkan diri pada gadis berjubah hitam, namun mata indahnya masih terlihat tak sadarkan diri. Mo Tian mengangkat 10 jarinya dan menembakkan 10 garis hitam ke tubuh gadis berjubah hitam. Ada semburan cahaya ungu pada gadis berjubah hitam. Ada juga cahaya ungu samar di matanya, tapi pupilnya masih terlihat sangat kosong. Melihat adegan ini, Liu Ming mengangguk, menyimpan tablet surgawi, dan berkata kepada Xie. Xie, kamu bisa kembali ke labu konversi Yin dulu. Xie sedikit terkejut, tapi dia tetap mengikuti instruksi Liu Ming. Ada bahaya yang tidak dapat diprediksi di Demon Abyss. Sebelum menghadapi musuh besar, Liu Ming harus berusaha mempertahankan kemampuannya sebanyak mungkin. Mo Tian melirik Liu Ming sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, awan hitam perlahan menghilang, menutupi hampir seluruh langit. Liu Ming melambaikan tangannya. Udara hitam muncul di tubuhnya dan mengembun menjadi 6 naga hitam dan harimau hitam. Dengan budidaya tahap menengah Celestial State dan kekuatan spiritualnya yang tidak lebih lemah dari tahap puncak Celestial State, naga hitam dan harimau hitam keduanya berukuran 240 meter. Kekuatan mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia meluncurkan simbol, dan naga hitam serta harimau hitam bergegas keluar di tengah suara gemuruh. Keenam naga hitam itu menyemburkan api hitam ke arah laba-laba, menutupi banyak laba-laba kotoran yin di garis depan dalam lautan api hitam. Di bawah nyala api hitam, mereka dengan cepat berubah menjadi minuman bersoda. Keenam harimau hitam itu menerkam ke tengah laba-laba, menggigit kiri dan kanan, dan menembakkan gelombang suara hitam dari mulutnya. Ledakan. Petik 2. Ditutupi oleh gelombang suara hitam, laba-laba kotor itu bergetar hebat dan menyemburkan cairan abu-abu dalam jumlah besar. Mereka jatuh dari udara seperti tetesan air hujan. Melihat adegan ini,
Liu Ming mengangguk. Meskipun dia terutama berlatih di rahasia tulang neraka sekarang, keterampilan penjara neraka harimau naga miliknya telah mengalami banyak perubahan halus karena peningkatan budidayanya. 6 naga dan 6 harimau hampir memusnahkan laba-laba kotoran Yin di depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Gelombang bayangan panah ungu diluncurkan ke laba-laba kotoran Yin di kejauhan. Bayangan panah ungu memiliki penetrasi yang sangat kuat. Segera, laba-laba kotoran Yin yang tak terhitung jumlahnya ditembus dan langsung meledak. Itu adalah gadis berjubah hitam yang memegang busur pendek ungu dan menembakkan bayangan panah dengan kecepatan luar biasa. Kekuatannya tidak kalah dengan saat dia melawan Liu Junyan hari itu. Dia diam-diam terkejut bahwa teknik manipulasi Motian dapat mengerahkan kekuatan seperti itu. Di bawah serangan gabungan mereka, ribuan laba-laba kotor Yin terbunuh dalam sekejap mata. Namun jumlahnya terlalu banyak, setidaknya 50.000. Mereka menyerang gelombang demi gelombang dan meludahi jaring laba-laba hitam ke arah mereka. Momentumnya tidak terbendung. Liu Ming melambaikan satu tangannya, dan awan besar udara hitam keluar dari tubuhnya lagi. Itu berubah menjadi awan hitam setinggi 30 meter di atas mereka berdua. Jaring laba-laba hitam menghilang ke dalam awan hitam satu demi satu seolah-olah meleleh. Tidak ada artinya terus bertarung dengan makhluk iblis tingkat rendah ini. Akan merepotkan untuk menarik perhatian orang lain. Akhiri pertempuran secepat mungkin, kata Motian saat ini. Mata Liu Ming berbinar saat mendengar ini. Semakin banyak laba-laba kotor Yin bergegas mendekat, hampir mengepung mereka. Tidak mudah untuk menerobosnya. Kelompok laba-laba kotor Yin selalu memiliki raja laba-laba. Selama raja laba-laba ini terbunuh, laba-laba kotor Yin ini akan mundur dengan sendirinya. Tapi raja laba-laba ini tidak mudah ditemukan, kata Motian sambil mengendalikan gadis berjubah hitam untuk menyerang. Mendengar ini, Liu Ming menyipitkan matanya. Dia melihat laba-laba di sekitarnya dengan cahaya ungu di pupilnya. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap ke satu arah. Dia mengerang dan menepuk kantong pedangnya. Sebuah bola emas muda terbang keluar dan melesat ke arah dengan serangkaian hantu emas. Zeng, peluit pedang yang keras menyebar. Pedang emas raksasa berukuran beberapa puluh meter tiba-tiba muncul dari kedalaman kelompok laba-laba kotor Yin dan menebas ke bawah. Pedang tajam Qi yang tak terhitung jumlahnya menyapu pedang emas raksasa itu. Jari-jari ratusan meter langsung ditutupi oleh pedang Qi yang bersilangan, membunuh semua laba-laba kotor Yin di dalamnya. Pada saat ini, raungan marah datang dari pedang emas Qi. Seekor laba-laba kotor Yin raksasa berukuran beberapa meter muncul. Cangkang di tubuhnya berwarna putih keperakan, dan aura yang dipancarkannya berada pada tahap puncak real pellet state. Pedang emas Qi hanya dapat menimbulkan percikan api ketika mengenai cangkang perak laba-laba raksasa. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa di sana. Melihat ini, Liu Ming mengubah sikapnya. Suara siulan terdengar. Dengan momentum yang luar biasa, pedang emas raksasa itu menebas laba-laba perak raksasa. Melihat hal ini, laba-laba perak raksasa mengeluarkan raungan ketakutan, mengangkat tubuhnya, dan menembakkan dua cakar depan perak penuh duri untuk menangkap pedang emas raksasa itu. Sial, laba-laba perak raksasa itu terguncang mundur beberapa meter, satu cakar peraknya terputus, tapi pedang emas raksasa itu terhalang. Di kejauhan, Liu Ming terkejut dengan hal ini. Dia tahu betul ketajaman Void Sword Maru. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa membelah gunung menjadi dua dengan itu. Tapi makhluk iblis negara pelet nyata ini benar-benar memblokir tebasannya. Laba-laba perak raksasa itu meraung dan menyemburkan cairan hitam lengket setebal satu kaki ke pedang emas raksasa itu. Pedang emas raksasa itu segera mengeluarkan suara mendesis dan sedikit meredup setelah ternoda oleh cairan hitam. Melihat situasinya, laba-laba kotor Yin di sekitarnya mengerumuni dengan putus asa dan menembakkan jaring laba-laba hitam yang tak terhitung jumlahnya ke arah pedang emas raksasa itu. Kulit Liu Ming berubah, lalu dia dengan cepat melantunkan mantra dan meluncurkan gerakan pedang. Semburan cahaya bintang tiba-tiba muncul di pedang emas raksasa, lalu lapisan api bintang putih menyala, menghancurkan jaring laba-laba hitam di pedang raksasa itu. Pedang emas yang bersinar dalam cahaya keemasan dan putih melepaskan cahaya pedang yang kuat dan menenggelamkan laba-laba perak raksasa di dalamnya. Desisan melengking datang dan berhenti tiba-tiba. Laba-laba perak raksasa itu terbelah menjadi dua. Melihat laba-laba perak raksasa dipenggal,
Laba-laba kotor Yin di sekitarnya menjerit dan tidak peduli untuk menyerang Liu Ming dan gadis berjubah hitam lagi. Setelah jatuh ke dalam keadaan kacau, laba-laba kotor Yin ini benar-benar lari ke kejauhan dalam sekejap. Seperti yang dikatakan Mo Tian. Melihat ini, Liu Ming akhirnya menghela nafas lega, lalu dia mengingat Void Sword Maru dengan satu tangan. Di sisi lain, gadis berjubah hitam juga menyingkirkan busur pendek ungu di bawah komando Mo Tian. Keluar dari sini dulu. Mo Tian berkata kepada Liu Ming, lalu dia menghilang ke dalam tubuh Liu Ming dalam sekejap. Liu Ming mengangguk. Dia meluncurkan simbol untuk mengubah 6 naga dan 6 harimau menjadi udara hitam, lalu dia membungkus gadis itu dengan jubah hitam dengan udara hitam dan berlari pergi. Bab 1327, bangun. Setelah setengah jam, Liu Ming akhirnya terbang keluar dari gurun terpencil yang diselimuti pasir dan debu dan mendarat di dataran rendah yang berdekatan. Bahkan setelah terbang sejauh itu, langit tetap kelabu. Rasa penindasan yang samar-samar masih melekat. Liu Ming melepaskan pikiran surgawinya. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, dia mengangkat satu tangan untuk menghilangkan udara hitam. Mo Tian dan gadis berjubah hitam muncul di sampingnya. Dia berkata sambil menghela nafas lega. Tanpa diduga, ada beberapa makhluk iblis di Demon Abyss. Kami diserang tepat setelah memasuki dunia rahasia ini. Itu sudah diduga. Ki iblis di dalam Demon Abyss jauh lebih padat daripada dunia luar, menjadikannya lingkungan yang ideal bagi makhluk iblis. Selanjutnya, kita berada di area pinggiran Demon Abyss. Makhluk iblis di area dalam akan menjadi lebih tangguh. Mo Tian menjelaskan. Mendengar penjelasannya, Liu Ming tidak menunjukkan kekhawatiran atau ketakutan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Sleep Giok, yang merupakan peta Demon Abyss yang telah digambar Mo Tian untuknya sebelumnya. Begitu Liu Ming memasuki Demon Abyss, dia menghadapi serangan mendadak dari sekelompok laba-laba kotoran Yin. Jadi, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengidentifikasi lokasi mereka. Menilai dari medan dan perjumpaan kita dengan laba-laba kotoran Yin itu, saya yakin kita telah sampai di lokasi yang dikenal sebagai gurun laut gelap di pinggiran Demon Abyss. Mo Tian berkomentar setelah mengamati sekelilingnya. Liu Ming mengangguk dan memeriksa Sleep Giok. Segera, dia menemukan tempat yang ditandai di peta bernama Gurun Laut Gelap. Berdasarkan peta, gurun pasir mencakup wilayah yang luas. Itu terletak di wilayah pinggiran barat daya Demon Abyss. Setelah menyelidiki peta itu, Liu Ming bertanya pada Mo Tian. Senior, kemana kita harus pergi selanjutnya? Meskipun ada banyak harta karun di jurang iblis, yang dipedulikan Liu Ming dan Mo Tian adalah mayat iblis negara pemahaman mistik dan pecahan senjata ajaib. Hal-hal ini jarang terjadi di Demon Abyss. Oleh karena itu, pencarian secara acak tidak akan berhasil. Mendengar ini, Mo Tian melihat sekeliling dengan ekspresi berpikir. Melihat ini, Liu Ming sedikit mengernyit. Dia awalnya berpikir bahwa karena Mo Tian pernah ke sini sekali, dia pasti mengetahui lokasi mayat negara pemahaman mistik dan pecahan senjata ajaib itu. Namun, Mo Tian saat ini sepertinya tidak mengetahuinya. Apakah kamu ingat kompas cangkang penyu yang kamu peroleh di Savage Wild Continent? Berikan itu padaku, kata Mo Tian tiba-tiba. Liu Ming tercengang saat mendengarnya. Namun, dia segera mengingat bahwa itu adalah benda yang dia peroleh dari membunuh tuan muda dari ras ular hijau. Liu Ming mengobrak-abrik cincin Sumeru sebentar, lalu mengeluarkan kompas dan buku kulit binatang yang diperolehnya dari kompas. Mengapa kamu meminta barang-barang ini? Liu Ming menyerahkan barang itu kepada Mo Tian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Tian tidak menjawab dan hanya mengucapkannya dengan lembut. Cahaya hitam menyala di tangannya, memperlihatkan beberapa garis hitam tipis. Ujung lainnya terhubung ke gadis berjubah hitam. Saat Mo Tian memberi isyarat, garis hitam itu hancur. Lalu, ia mengambil kompas dan buku kulit binatang. Karena gadis berjubah hitam tidak lagi berada di bawah kendali Mo Tian, matanya langsung terpejam, dan dia terjatuh ke tanah. Liu Ming mengerutkan kening. Dia melepaskan udara hitam untuk menopang tubuhnya dan dengan lembut membaringkannya di tanah. Hehe, aku tidak menyadari kalau kamu punya kelemahan pada kecantikan. Mo Tian menyeringai setelah melihat tindakan Liu Ming. Liu Ming mengabaikan ejekan Mo Tian. Dia melihat kompas dan buku kulit binatang di tangannya dan berkata, kompas ini untuk ramalan, bukan? Apakah Anda akan menggunakan ramalan untuk menentukan tujuan kita selanjutnya? Mo Tian menyingkirkan ekspresi menggodanya,
melihat kompas cangkang kura-kura di tangannya, dan berkata alih-alih menjawab pertanyaan Liu Ming. Ini adalah item ramalan tingkat atas. Itu terbuat dari tengkorak binatang mitos kuno, Bai Ze. Meskipun tidak sebagus alat ramalan yang saya gunakan sebelumnya, itu sudah cukup. Saat Mo Tian berbicara, dia membaca buku itu. Setelah beberapa saat, dia mencibir mengejek sebelum melemparkan buku itu kembali ke Liu Ming. Dia tampak sangat meremehkan isi buku itu. Liu Ming mengambil buku kulit binatang itu tanpa bertanya lebih lanjut karena tindakan Mo Tian sudah menjawab pertanyaannya. Kemudian, dengan wajah serius, Mo Tian meraih dan melepaskan sekelompok cahaya hitam di tangannya. Saat Mo Tian melantunkan mantra, aliran cahaya hitam muncul dari gugus cahaya hitam dan terjalin menjadi susunan heksagonal hitam, lalu dia melemparkan kompas cangkang penyu ke dalam susunan tersebut. Warna kulit Liu Ming sedikit berubah. Arai hitam memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan, secara samar memberikan kesan distorsi ruang dan waktu. Liu Ming membungkus gadis itu dengan jubah hitam di sekelompok udara hitam dan mundur lebih dari 30 meter. Mo Tian membentuk gerakan aneh terus-menerus. Arai hitam itu berputar perlahan, memancarkan cahaya hitam samar. Formasi menyelubungi kompas cangkang penyu. Pola pada cangkang penyu berangsur-angsur menyala. Pada saat ini, semburan angin hitam mengelilingi Mo Tian, membentuk pilar angin hitam selebar beberapa meter. Pilar yang menjulang tinggi menghubungkan langit dan tanah. Kemudian, suara hantu melolong samar datang dari angin hitam. Liu Ming merasakan hawa dingin yang menakutkan di sekelilingnya. Dia buru-buru meraih gadis berjubah hitam dan mundur lebih jauh. Mo Tian dan barisan hitam tampaknya tidak terpengaruh di tengah pilar angin hitam. Saat dia melihat pilar angin hitam yang tumbuh, Liu Ming menebak, mungkinkah ini fenomena yang dihasilkan oleh ramalan. Debu di sekitarnya terlempar ke udara saat pilar angin mengembang. Dengan Mo Tian sebagai pusatnya, badai pasir dengan radius ratusan meter menyerbu daerah dataran rendah. Penglihatan ke area tersebut terhalang. Mata Liu Ming berkedip. Dia melompat ke udara dan memasang bendera formasi di sekitar Mo Tian. Cahaya kuning bersinar pada bendera formasi, mengembun menjadi susunan atribut bumi setengah bola. Itu menutupi fenomena yang disebabkan oleh pilar angin hitam. Liu Ming menghela nafas lega setelahnya. Fenomena tersebut sangat mencolok. Jika terus menyebar, mungkin akan menimbulkan masalah. Liu Ming melayang di udara dengan cahaya ungu bersinar di matanya. Meskipun ada sebuah arai yang memisahkannya, murid iblis berpola ungu miliknya memungkinkan dia untuk melihat gerakan Mo Tian. Mo Tian tampaknya tidak mengetahui situasi di sekitarnya. Dia terus melantunkan mantra misterius sambil meluncurkan simbol ke dalam kompas cangkang kura-kura, membuatnya bersinar semakin terang. Setelah beberapa lama, mata Mo Tian berbinar. Dia membalikkan telapak tangannya, dan kristal merah tipis muncul di telapak tangannya dengan cepat. Itu adalah kristal kayu jantung darah. Mo Tian melambaikan tangannya dan memotong sepotong kecil kristal kayu jantung darah dengan kilatan hitam. Lalu, dia melemparkannya ke kompas cangkang penyu. Api merah menyala di kompas cangkang penyu. Mata Mo Tian membelalak. Dia berteriak pelan dan memancarkan cahaya hitam ke arah kompas. Penunjuk kompas mulai berputar beberapa kali sebelum menunjuk ke arah timur. Mo Tian melihat ke arah yang ditunjuknya, lalu dia merasa lega. Dia mengangkat tangannya. Susunan hitam menghilang seiring dengan nyala merah di kompas. Saat susunannya menghilang, angin hitam bersiul di sekitarnya dengan cepat menyebar. Melihat ini dari kejauhan, Liu Ming melepaskan susunan kuning dan mengambil bendera formasi ke lengan bajunya. Segala sesuatu di sekitarnya segera kembali ke keadaan semula. Apakah ramalan itu memberi kita hasil? Liu Ming turun ke samping Mo Tian dengan gadis berjubah hitam dan bertanya. Mo Tian berdiri perlahan dengan ekspresi kelelahan. Saya tidak punya banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Hasil pembagiannya juga tidak jelas. Namun, kita harus pergi ke timur. Kami akan mendapatkan sesuatu di sana. Mo Tian menyerahkan kompas cangkang penyu kepada Liu Ming, dan penunjuknya masih menunjuk ke timur. Timur, Liu Ming melirik kompas, lalu mengeluarkan slip peta giok. Di sebelah timur lokasinya saat ini, terbentang hamparan rawa yang sangat luas. Meskipun area rawa di sebelah timur dari sini berada di pinggiran Demon Abyss, area tersebut dipenuhi dengan racun dan kabut beracun. Berhati-hatilah. Mo Tian mengingat kembali ingatannya dan memperingatkan.
Sebuah cahaya muncul di kedalaman mata Liu Ming. Mo Tian sepertinya akrab dengan Demon Abyss. Slip peta giok cukup detail. Semua area pinggiran tercatat di peta, yang melebihi ekspektasinya. Mo Tian seharusnya hanya memasuki dunia rahasia ini sekali saja. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Namun, Liu Ming tidak mengungkapkan pemikiran itu dalam pikirannya. Dia hanya mengangguk dan menjawab. Oke, saya mengerti. Saya baru saja meramal, jadi kekuatan jiwa saya habis. Aku perlu istirahat, kata Mo Tian, lalu dia kembali ke tubuh Liu Ming. Liu Ming memandang gadis berjubah hitam di tanah dan merenung sejenak. Dia mengeluarkan mutiara sungai gunung. Dia meluncurkan simbol. Mutiara sungai gunung meledak menjadi cahaya kuning, membungkus tubuh gadis berjubah hitam dan menahannya di dalam mutiara. Setelah melakukan ini, Liu Ming terbang ke arah timur. Di ruang Mountain River Pearl, gadis berjubah hitam terbaring di tanah. Batu permata hijau pada cincin di tangan kirinya mulai memancarkan fluoresensi samar lagi, tapi batu permata hijau ini jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sedangkan untuk gadis berjubah hitam, ekspresinya tidak lagi terlihat membosankan. Vitalitasnya kembali pulih. Liu Ming terbang ke arah timur sambil melepaskan pikiran surgawi untuk tetap waspada terhadap pergerakan di sekitarnya, jadi dia secara alami tidak memperhatikan apa yang terjadi di Mountain River Pearl. Seiring berjalannya waktu, lampu hijau pada cincin di tangan kiri gadis berjubah hitam itu menjadi semakin terang, hampir menutupi lengan kirinya. Ada suara pecah lembut dari lampu hijau saat ini. Batu permata hijau di cincin itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan kabut hijau, dan masuk ke hidung dan mulutnya. Gadis berjubah hitam itu bergumam. Matanya bergerak-gerak 2 kali sebelum akhirnya membuka matanya. Dia duduk perlahan dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Matanya kembali sedikit jernih. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Bab 1328, Menara Setan Abis. Senjata ajaib abadi, saya tidak menyangka orang ini memiliki 2 senjata ajaib abadi. Ada hantu yang mengikutinya juga, ini aneh, gumam gadis berjubah hitam. Dia sepertinya menyadari apa yang terjadi selama koma dan ketika Mo Tian merasukinya. Setelah memberikan ucapan itu, gadis berjubah hitam itu mengangkat tangan kirinya. Cincin itu masih ada, tapi permata hijaunya telah menghilang. Berkat cincin jiwa kuno yang ditinggalkan ibuku untukku. Kalau tidak, aku akan tetap koma. Sekilas rasa ingin tahu melintas di mata gadis berjubah hitam itu, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Di dalam ruang Mountain River Pearl, selain gunung kuning yang menjulang tinggi tidak jauh dari sana dan sungai hitam yang mengalir lambat di kaki gunung, terdapat banyak kabut kuning dan uap air hitam yang merembes ke sekeliling. Entah kenapa, gadis itu samar-samar merasakan energi mengerikan di Mountain River Pearl, tapi energinya masih lemah untuk saat ini. Meskipun ruang di Mountain River Pearl hanya berukuran puluhan mil, itu jauh lebih rendah daripada Celestial Tablet. Namun, ruang Mountain River Pearl penuh dengan vitalitas, yang sama sekali berbeda dari ruang hitam dan putih di Celestial Tablet. Tingkat senjata ini tidak terlalu tinggi, tapi ia memiliki 2 atribut yang sangat berbeda. Sinergi antara air dan bumi sungguh luar biasa. Seharusnya ada potensi pertumbuhan yang besar di masa depan, gadis berjubah hitam berkata pada dirinya sendiri seolah-olah dia memiliki pengetahuan luas tentang senjata sihir abadi. Setelah mengamati beberapa saat, gadis berjubah hitam tidak berusaha melepaskan diri dari Mountain River Pearl. Dia kembali ke tempat dia berbaring sebelumnya, lalu dia berbaring lagi, memejamkan mata, dan menyembunyikan auranya. Dia muncul persis seperti saat dia awalnya tidak sadarkan diri. Jika pemiliknya tidak membuka Mountain River Pearl, orang-orang di dalamnya tidak dapat melarikan diri kecuali mereka dapat menghancurkannya. Gadis berjubah hitam tahu betul hal itu. Hanya dengan budidaya tahap awal Celestial State, dia tidak bisa melepaskan diri dari senjata sihir abadi. Satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri adalah menunggu Liu Ming membawanya keluar dari tempat ini, baru setelah itu dia dapat menemukan kesempatan untuk keluar. Di Demon Abyss, terdengar raungan ganas binatang iblis di ngarai abu-abu tidak jauh dari tempat Liu Ming berada. Suara benturan kekuatan spiritual yang intens terdengar bersamaan dengan semburan cahaya kekuatan spiritual hitam yang sporadis. Sesaat kemudian, terdengar raungan menyedihkan dari ngarai, lalu sesosok tubuh raksasa terlempar keluar dari ngarai dan menabrak dinding gunung dengan keras.
Sosok itu adalah monster raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter. Penampilannya terlihat seperti ular piton hitam raksasa, namun memiliki sayap berwarna darah seperti kelelawar. Mulutnya dipenuhi taring yang saling bertautan yang berkilauan dengan cahaya dingin dan mengancam, membuat seseorang merinding. Namun, monster itu tidak lagi ganas. Ada luka besar di lehernya, hampir putus seluruhnya. Darah mengucur dari lukanya, menunjukkan tanda-tanda kehilangan vitalitas. Seorang pria parubaya berjubah kuning terbang keluar dari ngarai dan mendarat di samping monster itu. Itu adalah Ouyang Ming. Dia tidak menatap monster itu, tapi melihat sekeliling dan menghela nafas. Aku tidak menyangka kita akan diteleportasi secara terpisah setelah memasuki dunia rahasia, gumam Ouyang Ming. Setelah terpisah, sulit untuk berkumpul lagi karena Demon Abyss sangat luas dan luas. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan sepotong kulit binatang berwarna hijau, yang digambar dengan peta kasar Demon Abyss dengan garis hitam. Kemudian, di tengah peta, sebuah lokasi ditandai dengan pena merah. Itulah adanya. Untungnya, Senior Kingling telah memberiku lokasi cincin guntur langit bumi, kata Ouyang Ming pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia menyingkirkan peta itu dan terbang menuju lokasi yang ditandai di tengah peta. Mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk menghubungkan kekuatan spiritual mereka, jadi mereka tidak terpisah setelah memasuki Demon Abyss. Masing-masing dari mereka memegang bendera ungu sambil bernyanyi. Lampu ungu yang ditembakkan dari bendera dipadatkan menjadi susunan sepanjang 30 meter. Melihat ini, pria kekar itu mengangkat lengan bajunya dan meluncurkan cahaya hitam ke susunan di atas. Itu adalah kunci iblis abis. Wanita berkerudung itu juga melemparkan Demon Abyss Key ke dalam arai. Susunan ungu tampak agak mirip dengan susunan ramalan yang dibuat oleh Motian, tetapi jauh lebih dalam. Di bawah susunan ungu, dua kunci Demon Abyss berdengung, memancarkan cahaya keemasan yang semakin terang. Pria kekar itu berteriak sambil mengeluarkan cakram bundar berwarna kuning cerah seukuran telapak tangan. Dis tersebut kabur dan muncul di atas susunan ungu sebelum perlahan bergabung ke dalamnya. Itu berubah menjadi rune kuning yang tak terhitung jumlahnya, yang bergabung menjadi dua kunci Demon Abyss. Dua kunci Demon Abyss bersinar terang, berkeliaran di sekitar susunan seperti dua naga hitam mini. Pria kekar itu bernyanyi dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan meluncurkan sebuah simbol. Arai ungu menghilang secara tiba-tiba. Tanda kuning muncul lagi, mengembun menjadi cakram kuning cerah. Kemudian, cakram itu terbang kembali ke tangan pria kekar itu dengan satu kunci Demon Abyss. 8 iblis Celestial State, yang sedang duduk bersila di tanah, berdiri. Mereka meletakkan bendera ungu di tangan mereka dan berdiri di samping. Bagaimana itu? Wanita muda berkerudung itu menyingkirkan kunci Demon Abyss lainnya dan berkata, "Saya punya beberapa petunjuk tentang waktu pembukaan menara Demon Abyss. Seharusnya 6 bulan kemudian." Pria kekar itu membuka matanya dan berkata, 6 bulan, itu seharusnya cukup waktu bagi kita untuk menjelajahi beberapa reruntuhan. Wanita muda berkerudung itu mengangguk pelan dan berkata, itu benar, tapi tujuan utama kita kali ini adalah Demon Abyss Tower. Sisanya bukan prioritas utama kami. Pria kekar itu berkata sambil mengedipkan matanya. Tentu saja aku tahu itu. Jawab wanita muda berkerudung itu. Yah, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera berangkat, kata pria kekar itu, dan dia hendak pergi. Penatua Kuizao, tunggu sebentar. Wanita muda berkerudung itu menunjukkan sedikit keraguan, tapi dia akhirnya berbicara. Pria kekar itu berhenti, berbalik, dan bertanya dengan cemberut, Elder Yupo, ada apa? Sebelumnya, di luar dunia rahasia, Liu Zongyang membantah telah membawa sang putri pergi. Namun, setelah memikirkannya, saya masih tidak mempercayai Liu Zongyang. Jika sang putri ada di tangan mereka, mereka pasti membawanya ke alam rahasia. Kata wanita muda berkerudung itu. Apa maksudmu? Mendengar ini, mata pria kekar itu berkilat seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia sedikit terkejut. Itu benar. Keluarga Panjang, keluarga Gao He, dan keluarga Kong Xiang mungkin tidak mengetahuinya, tapi keluarga Liu harus tahu tentang pembukaan menara Demon Abyss. Tujuan mereka menculik sang putri sederhana saja, yaitu mengancam kita dengan nyawa sang putri untuk menghalangi kita.
Cahaya dingin muncul di mata wanita muda berkerudung itu. Analisis Anda masuk akal. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Namun, Demon Emperor telah memerintahkan agar Demon Abyss adalah tujuan utama kami. Jika saatnya tiba, kita hanya bisa mengorbankan sang putri. Pria kekar itu mengangguk pelan, lalu mengganti topik dan berkata acuh tak acuh. Wanita muda berkerudung itu mengerutkan kening sejenak, berkata, meskipun Kaisar Iblis memberi kita perintah, Penatua Kuizao pasti menyadari cintanya pada sang putri. Jika Kaisar Iblis tahu kita tidak menyelamatkan sang putri, dia mungkin akan membenci kita. Pria kekar itu sedikit terkejut dengan kata-katanya. Lalu, apakah Penatua Yupo punya rencana? Pria kekar itu merenung sejenak sebelum berkata. Dari apa yang saya lihat, jika keluarga Liu membawa putri ke dalam Demon Abyss, ini mungkin kesempatan kita untuk menyelamatkannya. Hanya 5 anggota keluarga Liu yang memasuki dunia rahasia kali ini. Bahkan jika mereka mempunyai kekuatan tersembunyi, kami mempunyai rencana darurat kami sendiri. Kita harus menyerang terlebih dahulu sebelum menara Demon Abyss dibuka. Wanita muda berkerudung itu berkata dengan tatapan tegas di matanya. Mendengar ini, pria kekar itu menunjukkan keraguan di wajahnya. Dia menjawab setelah memikirkannya. Masalah ini sangat penting. Bahkan jika kekuatan keluarga Liu sedikit lebih lemah dari kita, itu tidak menjamin kita berhasil menyelamatkan sang putri. Terlebih lagi, kami tidak yakin apakah sang putri berada di alam rahasia. Akan merepotkan jika kita terburu-buru mengubah rencana kita dan akhirnya gagal dalam operasi ini. Penatua Kuizao, jangan khawatir. Putri telah mengembangkan teknikku, teknik iblis ilusi 5 elemen milikku. Saat kita bertemu seseorang dari keluarga Liu, saya akan menyiapkan array 5 elemen untuk mendeteksi keberadaan sang putri. Jika aku merasakan keberadaan sang putri, belum terlambat untuk mendiskusikan apakah kita harus mengambil tindakan. Wanita muda berkerudung itu berkata perlahan. Baiklah kalau begitu, ayo lakukan sesuai rencanamu. Mendengar ini, pria kekar itu dengan enggan mengangguk. Setelah keduanya berdiskusi, mereka memimpin 8 iblis Celestial State untuk terbang menuju kejauhan. Di cekungan luas yang berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari anggota keluarga Kekaisaran Pusat, Liu Zongyang dari negara pemahaman mistik sedang menunggu sesuatu bersama dengan 4 penggarap negara surgawi keluarga Liu lainnya. Lebih dari 100 mayat serigala iblis abu-abu yang isi perutnya tergeletak di tanah di sekitar mereka. Bau darah di udara sangat menyengat, tetapi keluarga Liu tampaknya tidak keberatan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Cahaya samar berdarah muncul di langit jauh. Setelah beberapa detik, cahaya berdarah muncul di baskom. Itu adalah perahu berwarna darah yang panjangnya beberapa meter. Di kedua sisi perahu ada 2 baris dayung. Saat dayung berayun pelan, perahu itu terbang ke depan sejauh beberapa mil. Bab 1329, Alam Setan Kuno. Perahu berwarna darah berhenti di depan kelompok Liu Zongyang, dan 5 orang terbang keluar dari perahu. Mereka adalah iblis tua tanpa alis, iblis muda yang gemuk, dan yang lainnya dari keluarga Kong Xiang. Ten Su, kamu tepat waktu. Liu Zongyang menoleh dan berkata sambil tersenyum. Karena Tuan Liu menawarkan jiwa binatang mistis Wan Luo kepada negara pemahaman mistik, tentu saja kami tidak berani mengabaikannya. Iblis tua tanpa alis itu berkata dengan lemah sambil memberi isyarat. Liu Zongyang terkekeh dan mengeluarkan bola kristal putih seukuran kepalan tangan di telapak tangannya. Di dalam bola kristal itu ada jiwa yang tampak seperti rusa dan kuda. Itu terus-menerus bertabrakan dengan dinding bagian dalam bola kristal putih. Setiap kali menyentuh dinding kristal, ia akan didorong kembali oleh cahaya putih. Liu Zongyang melirik bola kristal putih di tangannya dengan sedikit sakit hati, lalu melemparkannya ke iblis tua tanpa alis itu. Iblis tua tanpa alis itu menerima barang itu begitu saja. Dia dengan hati-hati menilai jiwa di dalam bola, mengangguk, dan menyimpannya. Dia berkata dengan ringan. Baiklah, karena Tuan Liu sangat tulus, mohon sampaikan pendapat Anda. Namun, mari kita perjelas dari awal. Keluarga Liu Anda secara terbuka memberontak melawan Kekaisaran Pusat. Meskipun keluarga Kong Xiang kami memiliki hubungan baik dengan Anda di masa lalu, mengingat situasi saat ini, kami tidak ingin terlibat dalam konflik antara keluarga Anda dan keluarga Huangfu. Tentu saja, bukan hak saya untuk memutuskan masalah besar seperti itu. Alasan saya mengundang Anda adalah untuk masalah penting lainnya. Liu Zongyang memarahi Penatua Su karena menjadi rubah licik
dalam pikirannya, tetapi dia berkata tanpa menunjukkannya di wajahnya. Setelah mendengar ini, iblis tua tanpa alis itu tampak terkejut, tetapi dia tidak berbicara. Hehe, saya ingin tahu apakah Anda, Tuan Su, pernah mendengar tentang tempat bernama Menara Demon Abyss di Demon Abyss? Liu Zongyang berkata sambil tertawa kecil. Menara Setan Jurang. Iblis tua tanpa alis dan iblis muda gemuk saling bertukar pandang, dan iblis muda juga menggelengkan kepalanya. Maafkan ketidaktahuan saya. Tolong beri saya petunjuk, kata iblis tua tanpa alis itu. Saya tidak dalam posisi untuk memberikan petunjuk. Karena Tuan Su tertarik, saya secara alami akan menjelaskannya kepada Anda. Liu Zongyang melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, aku akan mendengarkan. Iblis tua tanpa alis itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Ten Su, tahukah kamu dari mana Demon Abyss ini berasal? Liu Zongyang berhenti sejenak sebelum melontarkan pertanyaan. Mendengar ini, iblis tua tanpa alis itu tercengang. Dia bertanya, sejauh yang saya tahu, Demon Abyss adalah alam misterius yang sudah ada sejak zaman kuno. Bahkan iblis kuno pun tidak dapat menjelaskan asal-usulnya. Mungkinkah Tuan Liu punya petunjuk? Saya, Dinasti Dasuo, lahir mengikuti nasib dunia iblis. Ada banyak sekali buku kuno yang diturunkan di keluarga saya. Menurut penelitian bertahun-tahun oleh keluarga Liu saya, Demon Abyss adalah ruang terpisah yang terhubung dengan alam iblis kuno yang dikabarkan. Liu Zongyang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Asteris alam iblis kuno. Iblis tua tanpa alis itu pada awalnya tidak peduli dengan bualan Liu Zongyang, tetapi dia terkejut dengan kata-kata berikut. Iblis muda gemuk di belakangnya dan yang lainnya terkejut. Alam iblis kuno telah menjadi legenda yang hilang di era benua seribu iblis saat ini. Legenda mengatakan bahwa alam iblis kuno adalah asal mula benua seribu iblis. Namun, setelah banyak perang antar alam di zaman kuno, alam iblis kuno lenyap. Namun, masih ada perdebatan di seluruh benua ribuan iblis tentang keberadaan alam iblis kuno. Bahkan ada lebih banyak rumor bahwa hanya di alam Demon kuno, seorang penggarap iblis dapat menerobos keadaan pemahaman mistik, mencapai keadaan abadi yang abadi dan berbagi umur dunia. Ini adalah kesimpulan dari nenek moyang keluarga Liu saya, tapi mendekati fakta. Menara Iblis Abyss yang saya sebutkan adalah pintu masuk ke alam iblis kuno. Liu Zongyang berkata dengan percaya diri. Iblis tua tanpa alis itu adalah orang yang pengkhianat dan licik. Setelah bersemangat, dia segera menenangkan diri dan bertanya dengan kilatan matanya. Lalu, apa niat Tuan Liu mengundang kita ke sini? Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi Menara Demon Abyss berada di Inner Abyss of Demon Abyss. Saya mengundang Anda semua ke sini untuk melihat apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan keluarga Liu saya untuk menjelajahi Menara Demon Abyss. Liu Chongyang berkata dengan sungguh-sungguh. Jurang batin. Orang-orang keluarga Kong Xiang sangat terkejut. Apakah kamu lupa bahwa jurang dalam dari jurang iblis selalu menjadi area terlarang? Banyak orang memasuki Demon Abyss selama berabad-abad untuk menjelajahi tempat itu, namun tidak ada yang kembali. Bahkan kuburan di pinggiran Inner Abyss dapat dengan mudah menjebak kita sampai mati. Ingatlah bahwa kita baru saja berada di puncak keadaan surgawi di tempat ini. Iblis tua tanpa alis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Iblis tua tanpa alis mengetahui teror jurang dalam dari jurang iblis. Mereka yang pernah memasuki jurang iblis di masa lalu, pasti penasaran dengan jurang dalam. Keluarga Kong Xiang juga mengirim orang untuk menjelajahi Inner Abyss. Namun, semua orang yang memasuki tempat itu meninggal di sana, termasuk seorang tetua negara pemahaman mistik dari keluarga Kong Xiang. Sejak itu, keluarga Kong Xiang telah menetapkan jurang dalam sebagai kawasan terlarang. Lagi pula, masih ada area luas di Demon Abyss yang bisa dijelajahi, jadi tidak perlu mati sia-sia. Hehe, karena aku sudah menyarankannya, secara alami aku sudah membuat persiapan. Liu Zongyang berkata dengan percaya diri. Melihat kepercayaan diri Liu Zongyang, iblis tua tanpa alis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam benaknya. Apakah keluarga Liu benar-benar punya cara untuk memasuki jurang dalam? Pikiran di benak iblis tua tanpa alis itu berpacu, tetapi dia tampak tidak terpengaruh di permukaan. Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan ini. Menara Demon Abyss tidak hanya merupakan jalan menuju alam iblis kuno, tetapi juga menyimpan harta yang sangat besar dan tak ternilai di dalamnya. Bahkan ada banyak senjata ajaib abadi zaman kuno. Seperti kata pepatah,
keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Saya yakin Anda memahaminya dengan jelas. Keluarga Liu kami telah membuat persiapan ekstensif untuk perjalanan ke Demon Abyss ini. Liu Zongyang berkata dengan kilatan di matanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, iblis tua tanpa alis itu terkejut. Dia tidak bisa lagi tenang. Keserakahan sekilas muncul di wajahnya. Resikonya layak diambil jika ada cara untuk memasuki Inner Abyss. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya sepanjang sejarah. Pastinya, ada banyak sekali harta karun di dalamnya. Meskipun iblis tua tanpa alis itu berada dalam keadaan pemahaman mistik, dia tidak memiliki senjata sihir abadi yang layak. Jika dia bisa mendapatkannya dari Demon Abyss Tower, kekuatannya secara keseluruhan akan meningkat pesat. Tentunya statusnya dalam keluarga akan semakin tinggi. Selain itu, jika apa yang dikatakan Liu Zongyang benar, menyampaikan berita penting ini kembali kepada tuan keluarga akan dianggap sebagai suatu prestasi besar. Keluarga Liu adalah satu dari 4 keluarga besar seperti keluarga Gao He, keluarga Kong Xiang, dan keluarga Panjang, namun keluarga Liu mampu melawan Kekaisaran Pusat. Hanya saja mereka adalah keturunan dari dinasti sebelumnya dan memiliki banyak rahasia. Itu mungkin terkait dengan menara Demon Abyss ini juga. Memikirkan hal ini, iblis tua tanpa alis itu memutuskan dalam pikirannya. Setelah orang-orang keluarga Kong Xiang memikirkannya, mereka juga terlihat bersemangat dan bersemangat. Lagi pula, karena Liu Zongyang berkata demikian, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Dia tidak akan sembarangan menceburkan diri sampai mati. Ngomong-ngomong, selain keluarga Liu Mu, Kekaisaran Pusat juga harus tahu tentang keberadaan Menara Iblis Abyss, kan? Penatua Su benar-benar memiliki pikiran yang tajam. Ya, keluarga Huangfu juga mengetahui tentang pembukaan Menara Demon Abyss. Jika Anda dan saya bergabung, kita tidak akan lebih lemah dari mereka. Liu Zongyang melihat perubahan ekspresi iblis tua tanpa alis dan yang lainnya, dan dia bertekad. Dia berkata sambil tersenyum. Mata iblis tua tanpa alis itu berkedip ketika dia mendengar Liu Zongyang. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, dalam hal ini, tidak masalah bagi Anda dan saya untuk bergandengan tangan, tapi tolong jelaskan secara detail tentang Menara Demon Abyss. Tentu saja, Liu Zongyang terkekeh sambil mengedipkan matanya. Di sisi lain, keluarga Panjang, keluarga Gao He, dan keluarga kecil lainnya mulai menjelajahi berbagai tempat di Demon Abyss setelah beristirahat. Liu Ming terbang ke timur. Saat dia menyembunyikan auranya dengan Cehuan Totem dan melepaskan pikiran surgawi untuk selalu waspada terhadap pergerakan di sekitarnya, dia menghindari habitat banyak makhluk iblis. Setelah perjalanan terbang mulus yang berlangsung siang dan malam, medan yang dilalui Liu Ming menjadi lebih datar. Semak dan hutan mulai bermunculan. Lingkungan sekitar tampak subur dan hijau. Namun di antara tanaman tersebut, terdapat banyak pohon berwarna ungu yang menjulang tinggi yang memunculkan gumpalan kabut ungu, tertinggal di udara. Saat Liu Ming terus bergerak ke timur, dia menemukan semakin banyak tanaman ungu. Kemudian, beberapa hutan dan semak bahkan memiliki sebagian besar tanaman berwarna ungu. Tanah mulai berlumpur, dan kelembapan udara meningkat secara bertahap. Uap air yang mengepul mulai mengembun menjadi kabut di udara. Setelah terbang selama 12 jam, Liu Ming menemukan rawa luas yang tertutup lumpur busuk. Vegetasi di rawa sangat melimpah, tetapi sebagian besar tanaman berwarna ungu. Kabut ungu yang dipancarkan oleh tanaman ungu bercampur dengan kabut, membentuk warna ungu samar yang aneh. Akibatnya, lingkungan sekitar tampak sedikit kabur. Liu Ming menghirup bau amis di udara, dan dia sedikit mengernyit. Kabut ungu itu agak korosif. Meskipun tidak berpengaruh pada tubuh fisik Liu Ming, pikiran surgawi akan dibatasi secara signifikan di sini. Cehuan Totem juga kehilangan efeknya. Dengan kata lain, jika dia terus bergerak maju, dia akan terkena makhluk iblis yang mengintai. Namun, karena Liu Ming sudah datang ke tempat ini, dia tidak akan kembali di tengah jalan. Setelah mengambil keputusan, Liu Ming membungkus dirinya dengan udara hitam sebelum terjun ke dalam kabut ungu samar. TL, apakah Motian juga tahu tentang menara itu? Bab 1330, Reruntuhan. Setelah setengah jam, di suatu tempat di atas rawa, terdengar suara melengking yang keras. Ratusan capung aneh berbadan ungu merah dan berukuran hanya beberapa kaki dengan panik menyerang seorang pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu tidak lain adalah Liu Ming.
Ini sudah merupakan gelombang ketiga serangan serangga beracun yang dia temui di rawa ini. Dia terbungkus dalam udara hitam, dan segel guntur 5 warna di dadanya bersinar terang. Dia meluncurkan bola petir seukuran tengkorak ke segala arah. Ledakan terdengar satu demi satu. Bola petir emas ini meledak di tengah kawanan capung ungu merah, berubah menjadi ular emas melenting yang tak terhitung jumlahnya. Begitu capung ungu merah ini menyentuh petir perak, mereka langsung berubah menjadi kabut darah di tengah suara berderak. Mantra guntur surgawi bisa menahan semua ki jahat. Ini sangat efektif melawan sejumlah besar serangga iblis tingkat rendah dan menengah. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, jumlah capung ungu merah di sekitar mereka berkurang drastis. Setengah hari kemudian, tidak jauh di depan Liu Ming, seekor katak merah menyala seukuran gunung kecil melompat dari bawah. Segera setelah itu, tonjolan berukuran sekitar 3 meter itu membuat rangkaian, kepulan, di punggungnya. Awan besar kabut beracun bergulung ke arah Liu Ming. Pada saat yang sama, ia meludahkan lidah panjang berwarna darah dengan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya ke arah Liu Ming. Liu Ming meletakkan tangannya di sisi tubuhnya, menutup mata terhadap serangan dari depan. Tepat ketika lidah panjang berwarna darah itu berjarak kurang dari 24 meter dari Liu Ming, sebuah manik emas muncul 3 meter di depan katak merah menyala. Secara kabur, itu berubah menjadi cahaya pedang emas sepanjang beberapa kaki, menembus dahi katak merah menyala, dan menghilang dalam sekejap. Lidah panjang berwarna darah berhenti kurang dari 3 meter di depan Liu Ming. Kabut beracun yang hampir menyentuh Liu Ming juga menghilang. Kemudian katak merah menyala itu jatuh dari udara, menyebabkan kabut ungu samar di bawahnya bergulung dengan hebat. Pada saat ini, gelombang bila angin hitam melesat dari belakang dengan sangat deras. Liu Ming bahkan tidak menoleh, dan dia menghilang dengan kabur. Ada suara yang menghancurkan. Bila angin hitam menghantam semak-semak besar berwarna ungu di belakang tempat Liu Ming awalnya berdiri, mengubah semak-semak itu menjadi puing-puing ungu. Di udara, belalang sembah seukuran rumah dengan pola demonik hitam di sekujur tubuhnya memandang sekeliling dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, lampu hijau menyala di atasnya saat Liu Ming muncul dan melambaikan tangannya. Sebuah gunung kuning muncul dengan gelombang cahaya kuning dan menekannya. Dikelilingi oleh cahaya kuning, belalang sembah raksasa itu bergerak sangat lambat, namun ia nyaris tidak berhasil menyilangkan sepasang lengan pedang di atas kepalanya. Ada dampak yang keras. Lengan pedang belalang sembah raksasa tidak dapat menghentikan gunung kuning raksasa itu sama sekali. Itu hancur seketika dengan retakan yang tajam. Liu Ming melambai dan mengambil cahaya keemasan dan manik kuning. Dia menghela nafas panjang dan sedikit terengah-engah. Meskipun tidak ada hubungannya dengan dua serangga iblis negara pelet nyata, makhluk iblis di rawa ini tampaknya berkembang biak tanpa henti, dan mereka tidak takut mati sama sekali. Mereka datang gelombang demi gelombang, membuatnya merasa sedikit kewalahan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah membunuh setidaknya 3.000 makhluk iblis. Meskipun budidaya makhluk iblis ini tidak lebih dari real pellet stat, konsumsi kekuatan spiritualnya tidak sedikit. Tepat ketika dia meminum ramuan pemulihan dan berencana untuk bergerak maju, perubahan tiba-tiba terjadi. Kabut ungu samar di sekitarnya tiba-tiba bergulung dengan keras. Aroma aneh kayu cendana segera memenuhi udara. Hidung Liu Ming berkerut. Udara hitam keluar dari tubuhnya, mengisolasi tubuhnya dari aroma ini. Tepat setelah melakukan ini, kabut ungu samar berjatuhan, dan gumpalan kabut abu-abu muncul dari depan. Kabut abu-abu menyebar dengan cepat dan terjalin dengan kabut ungu samar, menyelimuti Liu Ming dalam sekejap. Liu Ming terkejut. Dia sangat bisa merasakan bahwa ki iblis di udara telah menjadi lebih kuat. Jelas itu tidak hanya berisi ki iblis, tetapi juga beberapa aura lainnya. Selain itu, kabut abu-abu yang aneh ini tidak hanya mengurangi bidang penglihatannya, tetapi juga semakin mempengaruhi pikiran surgawinya. Jangkauan penginderaannya hanya sekitar 300 meter. Keheranan di mata Liu Ming melintas. Dengan pikiran, baju besi perak membungkus tubuhnya, membuatnya kebal terhadap kerusakan apapun. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming bertanya dalam pikirannya. Senior Motian, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan kabut abu-abu yang tiba-tiba muncul ini? Akibatnya, mungkin karena melakukan ramalan, Motian tidak hanya tidak muncul, tetapi dia bahkan tidak merespons sama sekali. Setelah menelepon beberapa kali berturut-turut tanpa mendapat tanggapan apapun,
Liu Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah berpikir sejenak, dia masih berencana menjelajahi ujung kabut abu-abu yang aneh ini. Lagi pula, tanpa petunjuk lain, dia tetap memutuskan untuk mempercayai hasil ramalan Mo Tian. Mengambil langkah mundur, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia menepuk pinggangnya dengan satu tangan. Udara hitam meluncur dan berubah menjadi tulang kalajengking perak, lalu dia menghilang ke tanah dalam sekejap. Lalu dia perlahan terbang menuju kedalaman kabut kelabu di depan. Pada akhirnya, dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak menemui serangan apapun selama perjalanan berikutnya. Pikiran surgawinya bahkan tidak dapat merasakan kehadiran makhluk apapun. Tampaknya semua makhluk iblis beracun di sekitar rawa tiba-tiba menghilang. Saat Liu Ming terbang maju perlahan, dia siap menghadapi situasi apapun. Situasi saat ini sungguh luar biasa. Tidak mungkin semua binatang iblis di rawa menghilang tanpa alasan. Itu mungkin terkait dengan kabut abu-abu. Namun, setelah menempuh jarak tertentu, kabut beracun dan racun yang ada di rawa secara bertahap digantikan oleh kabut abu-abu ini. Dengan cara ini, Liu Ming dapat Ce Huan Totem tanpa gangguan. Dengan kilatan lampu hijau, dia berubah menjadi cahaya tak kasat mata dan terbang ke depan tanpa suara. Semakin jauh dia terbang, semakin tebal kabut abu-abu di sekitarnya. Liu Ming sekarang telah terkondensasi menjadi bentuk primitif roh primordial di lautan kesadaran, sehingga pikiran surgawinya sangat sensitif. Bahkan dengan kabut abu-abu menghalanginya, samar-samar dia masih merasakan energi aneh muncul dari kabut, mencoba menyusup ke dalam tubuhnya. Energi ini agak mirip dengan kekuatan ilusi tablet surgawi, yang dapat mihasrat tertentu dalam tubuhnya. Tentu saja, dia tidak akan tertipu. Sambil berpikir, lapisan cahaya abu-abu putih tiba-tiba muncul di tubuhnya, yang segera mengisolasi energi aneh dari tubuhnya. Liu Ming merasa lega. Dia diam-diam mempercepat kecepatan melarikan diri, terbang ratusan mil jauhnya dalam sekejap mata. Saat terbang, dia segera berhenti ketika dia merasakan sesuatu. Tempat yang tidak jauh di depannya bukan lagi rawa. Tanah kering hitam besar terlihat, seperti pulau yang tiba-tiba muncul di laut. Cahaya ungu melintas di mata Liu Ming. Dia menunjukkan ekspresi serius. Setelah jeda beberapa saat di udara, dia mulai terbang ke depan lagi, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat. Tanah hitam yang tiba-tiba muncul tampak seperti dataran tanpa tanaman yang tumbuh di atasnya. Hanya ada sedikit tanah hitam dan kerikil. Dia terbang ke depan sejauh lebih dari 10 mil, lalu tiba-tiba berhenti lagi. Ada reruntuhan tembok di depannya, yang sepertinya terbentuk setelah runtuhnya sebuah istana. Tembok yang hancur ini berwarna abu-abu kehitaman, dan bekas pelapukan terlihat jelas. Jelas sekali, itu sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, beberapa teks kuno tertulis di permukaan beberapa reruntuhan. Liu Ming perlahan terbang ke bawah. Dia melihat karakter kuno ini. Dia bukan lagi anak bodoh yang baru saja datang ke benua seribu setan. Dia sudah memiliki pemahaman tertentu tentang benua seribu setan. Teks-teks ini tampak seperti teks setan yang sangat kuno. Dia tidak tahu banyak tentang teks-teks ini. Dia hampir tidak bisa mengenali teks setan di dinding. Semuanya berupa kata-kata pengorbanan, berkah, del. Sepertinya tempat ini adalah bangunan mirip candi sebelum runtuh. Liu Ming menontonnya sebentar. Dia tidak menemukan informasi berguna, jadi dia terus terbang ke depan. Yang mengejutkannya, saat berjalan ke depan, akan ada reruntuhan tidak jauh dari sana, yang pada dasarnya sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Liu Ming berdiri di antara reruntuhan, dan matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Sebelum memasuki Demon Abyss, Mo Tian pernah memberitahunya bahwa ada banyak reruntuhan kuno di Demon Abyss. Tampaknya ini adalah salah satunya. Sangat disayangkan Mo Tian tertidur lelap saat ini, jika tidak, dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia seharusnya bisa menguraikan teks di dalamnya. Kilatan kegembiraan muncul di matanya. Ramalan Mo Tian sepertinya menunjuk pada reruntuhan kuno ini. Saat ini, terdengar suara siulan dari kabut abu-abu di depan, gelombang suara besar datang seperti tsunami. Tanah tiba-tiba berguncang hebat, dan banyak retakan muncul di permukaan reruntuhan di sekitarnya. Liu Ming terkejut. Dia terbang ke udara dan melihat sekeliling, dan dia terkejut lagi.
Kabut abu-abu di depan berjatuhan dengan keras seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Kabut kelabu membentuk lingkaran ombak, menyebar keluar seperti gelombang laut. Ombaknya mengandung energi aneh yang dia rasakan sebelumnya. Ada semburan cahaya ungu di mata Liu Ming. Ketika dia sampai di sini, pikiran surgawinya hanya terbatas beberapa puluh meter jauhnya. Bahkan murid iblis berpola ungu pun bisa melihat lebih jauh dari jarak ini. Melalui kabut kelabu, dia bisa melihat cahaya biru redup. Sumbernya tidak jauh di depan. Dia merenung sejenak, lalu bergerak menuju cahaya biru. Kali ini, dia menyalurkan Chehuan Totem secara ekstrim. Dia tidak memancarkan aura sedikit pun dari seluruh tubuhnya. Bab 1331, Ancaman Cahaya Biru Jiwa. Setelah terbang sekitar 100 mil jauhnya, sebuah bangunan megah dengan ketinggian puluhan meter muncul di bidang penglihatan Liu Ming. Dilihat dari udara, bangunan itu berbentuk bulat dan tampak seperti altar besar. Dikelilingi oleh alun-alun batu hijau. Sebuah lingkaran pilar batu hitam didirikan di kejauhan. Banyak pola setan yang terukir di atasnya. Sumber kabut abu-abu berada tepat di atas altar. Kabut tebal terus-menerus memancar ke segala arah. Di atas altar, seberkas cahaya biru yang sangat tebal membubung ke langit, terus-menerus memancarkan lingkaran cahaya biru. Meskipun pancaran cahaya biru cukup menyilaukan dan indah, ada perasaan menakutkan yang tak terlukiskan di mata Liu Ming. Kabut abu-abu di sekitarnya membentuk lingkaran fluktuasi seperti gelombang laut bersama dengan lingkaran cahaya biru. Tapi bukan ini yang paling mengejutkan Liu Ming. Yang paling mengejutkannya adalah di sekitar altar, ada banyak makhluk beracun dan makhluk iblis. Makhluk beracun dan makhluk iblis dengan berbagai ukuran semuanya mengelilingi altar di tengah. Jumlahnya ada puluhan ribu. Serangga beracun dan makhluk iblis yang ditemui Liu Ming sebelumnya semuanya ada di sana. Makhluk iblis ini, yang seharusnya saling membunuh, tampak tidak berbahaya saat ini. Sebaliknya, mereka tampak mabuk. Mereka bernapas dengan mulut terbuka lebar. Lingkaran cahaya biru yang memancar dari langit di atas altar menyebar ke seluruh makhluk beracun dan makhluk iblis ini. Liu Ming, yang bersembunyi di udara dekat altar, tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika lingkaran cahaya biru melewati serangga beracun di sekitar altar, serangga beracun di sekitarnya sedikit layu. Sejumlah besar energi tersedot oleh lingkaran cahaya biru, dan menyatu menjadi kabut abu-abu. Lingkaran cahaya biru secara alami menyebar ke arah Liu Ming, dan hisapan samar menimpanya, mencoba merebut energinya. Namun, cahaya biru ini tentu saja tidak efektif melawannya. Dia bisa menyalurkan kekuatan spiritual dan menangkal kekuatan isap ini. Dengan gerakan dalam pikirannya, dia melepaskan pikiran surgawi di altar. Pada saat ini, lingkaran cahaya biru lainnya menyebar. Begitu pikiran surgawi menyentuh lingkaran cahaya biru, dia terkejut. Kekuatan hisap yang berasal dari tirai cahaya biru memiliki pengaruh yang besar pada pikiran surgawi. Secara mengejutkan, Liu Ming dengan cepat mengambil kembali pikiran surgawinya. Ini adalah cahaya biru jiwa ancaman. Tampaknya ada kerangka iblis dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi di altar ini, dan telah memperoleh kebijaksanaan spiritualnya. Itu telah berkembang menjadi keterampilan iblis mayat. Suara Motian tiba-tiba terdengar di benak Liu Ming. Nada suaranya cukup gembira. Senior Motian, jadi kamu sudah bangun selama ini. Liu Ming sangat gembira dan berkata melalui transmisi suara. Saya baru saja tidur siang untuk memulihkan kekuatan jiwa yang saya konsumsi sebelumnya. Jawab Motian. Senior Motian, apa itu cahaya biru jiwa ancaman? Liu Ming mengangguk, lalu bertanya lagi. Itu adalah keterampilan dari jalan hantu. Itu adalah kombinasi aura mayat iblis dan aura jahat di atas alam surgawi. Ia dapat melahap hakikat makhluk hidup. Menilai skala cahaya biru jiwa ancaman ini, yang ada di altar mungkin adalah keadaan pemahaman mistik. Kata Motian sambil tersenyum. Liu Ming mengangguk setelah mendengar ini. Dia melihat makhluk-makhluk di sekitar altar. Di bawah penerangan beberapa putaran cahaya biru. Sebagian besar serangga beracun di dekat altar diubah menjadi mayat kering. Namun serangga beracun dan makhluk iblis yang tersisa tidak memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri. Mereka masih memasang ekspresi mabuk, tidak mengetahui kematian yang akan segera terjadi. Tampaknya mayat iblis keadaan pemahaman mistik ini tidak hanya mengetahui cahaya biru jiwa ancaman, tapi dia juga menguasai semacam ilusi. Mo Tian bergumam. Ini sudah jelas.
Liu Ming juga sampai pada kesimpulan yang sama melalui pengamatan sebelumnya. Pada saat ini, dia mendarat di sekitar altar dengan mata ungu berkedip. Sinar cahaya biru di atas altar tidak hanya memancarkan gelombang cahaya berbentuk lingkaran. Cahaya biru jiwa ancaman juga memadatkan pesona kekuatan spiritual dengan kekuatan yang besar di sekitar altar. Butuh beberapa waktu untuk menghilangkannya. Matanya bersinar. Sebuah ide muncul di benak saya. Sier, Liu Ming berkomunikasi dengan Bone Scorpion yang bersembunyi di bawah tanah. Di bawah cahaya-cahaya biru jiwa ancaman, semua makhluk beracun di sekitar altar pada dasarnya telah mati. Hanya beberapa makhluk iblis kuat dari negara pelet nyata yang selamat. Pada saat ini, tanah di dekat altar tiba-tiba meledak. Tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya digulung dan dipadatkan menjadi pedang batu berukuran beberapa puluh meter. Itu memancarkan cahaya kuning muda. Pedang batu besar itu mengeluarkan raungan besar dan menusuk ke arah altar. Gemuruh. Pedang batu itu menghantam pesona cahaya biru di dekat altar dengan keras, mengguncangnya dengan keras. Namun, pesona ini jelas cukup kuat. Meskipun cahaya yang dipancarkannya sangat berkurang, ia masih menahan serangan pedang batu besar itu. Ledakan. Pedang batu besar itu meledak menjadi langit yang penuh puing-puing, lalu aspek fantasi kalajengking perak raksasa muncul seperti hantu. Fantasi kalajengking perak raksasa menjentikkan kait ekornya dan meluncurkan lusinan garis perak yang mencolok ke arah pesona biru. Terdengar suara siulan. Di bawah serangan kait ekor kalajengking, pesona biru itu akhirnya runtuh setelah bertahan kurang dari 10 menit. Dengan runtuhnya pesona biru, cahaya biru jiwa ancaman di atas altar bergetar dan menghilang. Fantasi kalajengking perak raksasa di sekitar altar diserap kembali menjadi kalajengking perak raksasa seukuran batu kilangan. Kalajengking perak raksasa itu melirik ke arah altar, lalu ia menggali ke dalam tanah. Dari ledakan tanah hingga hancurnya pesona biru di sekitar altar oleh kalajengking perak raksasa, prosesnya hanya memakan waktu beberapa detik. Saat cahaya biru jiwa ancaman menghilang, seekor katak zamrud setinggi beberapa orang, seekor kadal coklat yang panjangnya beberapa meter, dan kulit binatang pohon hitam pekat berbentuk manusia tidak lagi terlihat mabuk. Mereka semua sudah mendapatkan kembali kewarasannya. Beberapa makhluk iblis telah mengembangkan kecerdasan mereka. Melihat situasi sekitar dan situasi mereka sendiri, mereka semua tampak ketakutan, dan mereka mati-matian melarikan diri ke kejauhan. Saat ini, sebuah pintu di bagian bawah altar terbuka dengan keras, 3 lampu hitam ditembakkan ke arah 3 makhluk iblis itu. Di udara, Liu Ming mengangkat alisnya. Di dalam cahaya hitam, ada 3 kerangka hitam setinggi manusia. Mereka mengenakan baju besi perunggu dan memegang sebilah tulang hitam sepanjang beberapa kaki di tangan mereka, 2 api hijau menyala di rongga mata mereka. Aura yang dipancarkan oleh 3 kerangka hitam legam ini telah mencapai tahap real pellet state selanjutnya. Tengkorak hitam itu sangat cepat. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menyusul 3 makhluk iblis itu dalam sekejap mata. Yang di depan menebas dengan bilah tulang hitam dan meluncurkan cahaya pedang hitam raksasa sepanjang 30 meter ke arah katak zamrud. Cahaya pedang hitam memancarkan aura yang sangat dingin. Sebelum bilahnya mengenai, sudah ada lapisan es hitam di tanah. Kodok hijau juga berada di real pellet state, jadi ia bereaksi sangat cepat. Ia mengeluarkan teriakan aneh dan menendang kaki belakangnya yang kuat. Tubuhnya yang besar berubah menjadi bayangan hijau, nyaris menghindari cahaya pedang hitam. Ledakan. Cahaya pedang hitam menghantam alur raksasa sepanjang 90 meter dan kedalaman beberapa meter di tanah. Mata katak zamrud yang menonjol menunjukkan sedikit ketakutan. Ia menyemburkan api hijau tua dari mulutnya. Api hijau membesar dengan cepat di udara. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi gelombang api hijau setinggi puluhan meter, menutupi kerangka hitam di dalamnya. Saat gelombang api besar menyebar, area dalam radius puluhan meter tiba-tiba berubah menjadi lautan api hijau. Kecerdasan katak zamrud tidaklah rendah. Karena kerangka hitam itu memancarkan aura sedingin es, api iblis hijau ini seharusnya memiliki efek pengekangan tertentu pada kerangka itu. Ia tidak menyangka akan melakukan apapun pada kerangka hitam dengan api hijau ini. Ia hanya ingin menyeret kerangka hitam itu dan mengulur sedikit waktu untuk melarikan diri. Katak zamrud telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya sebelumnya, dan sekarang ia melepaskan api iblis kelahirannya lagi, sehingga tubuhnya sedikit gemetar. Namun, hal itu masih berhasil bertahan.
Itu berubah menjadi lampu hijau dan bergegas pergi. Pada saat ini, cahaya hitam keluar dari lautan api hijau dan menembus lampu pelarian hijau. Terdengar jeritan di lampu hijau pelarian, lalu katak zamrud itu jatuh ke tanah dalam gulungan dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bilah tulang hitam itu menembus perut bagian bawahnya. Hanya pegangannya yang berada di luar tubuhnya. Ini adalah lokasi lautan kesadaran katak zamrud. Katak zamrud tidak dapat hidup lama setelah dipukul di tempat itu. Darah mengucur dari lukanya, tapi diserap oleh bilah tulang hitam. Bilah tulang hitam bersinar. Di saat yang sama, lapisan es menyebar di tubuh katak zamrud, membekukannya dalam sekejap. Sesosok hitam terbang keluar dari lautan api hijau dan mendarat di samping katak zamrud. Api hijau sepertinya tidak berpengaruh sama sekali pada kerangka hitam itu. Segera setelah kerangka hitam itu menggenggam bilah tulang hitam itu bersinar dan memisahkan katak zamrud menjadi dua. Pada saat ini, dua makhluk iblis lainnya juga dengan mudah dibunuh oleh dua kerangka hitam tersebut. Ketiga kerangka itu mengambil mayat dari tiga makhluk iblis negara pelet nyata dan terbang ke pintu masuk altar. Di udara, Liu Ming berubah menjadi angin yang tak terlihat, mengikuti di belakang tiga kerangka, dan terbang ke pintu masuk altar. Dengan budidayanya saat ini, dia secara alami tidak akan ditemukan oleh tiga kerangka negara pelet nyata. Ledakan. Petik 2. Pintu masuk ditutup kembali. Ketenangan dipulihkan di luar altar.